Pada tahun ke-15 pemerintahan Cheongdok di Republik Korea, khususnya di wilayah Hangang, terjadi pembunuhan misterius, dan mayat ditemukan di sebuah gang di samping istana megah. Tidak ada tanda-tanda jelas pada mayat atau petunjuk apapun yang mengarah ke pelaku dengan hanya beberapa rumor yang beredar tentang korban. Diketahui bahwa calon tersangka di daerah itu adalah 3 detektif terkenal yang terkenal karena kekejaman mereka dan dijuluki 3 anjing karena reputasi buruk mereka. Salah satunya disebut Iron Heart, terkenal karena kekuatan dan kegigihannya. Pada saat itu, kasus pembunuhan telah diselesaikan, dan detektif yang memecahkan kasus tersebut memperoleh ketenaran yang meningkat bersama dengan peningkatan energi spiritualnya karena perbuatan baiknya. Pemuda itu merasa lelah setelah menghabiskan waktu yang lama untuk memainkan game investigasi yang sangat ia sukai hingga ia mulai curiga bahwa ia telah terlalu asyik memainkannya. Konsep game ini berkisar pada seorang detektif muda yang melacak kejahatan dan menarik kesimpulan dari informasi yang sedikit. Itu menonjol secara unik di antara game-game modern, tetapi detektif itu menyadari bahwa dia telah terlalu jauh terlibat. Tetapi pemuda itu telah melewati batas sampai-sampai dia dapat mengidentifikasi pelaku hanya dengan melihat jari-jari mereka. Terlepas dari kesenangan itu, dia merasa sedih mengetahui bahwa game berkualitas seperti itu kemungkinan besar tidak akan pernah dibuat lagi. Saat dia merenungkan masalah itu, dia merasa bingung dan sedikit kecewa dengan gagasan bahwa game sekaliber ini mungkin tidak akan pernah ditemukan lagi. Dia bertanya pada dirinya sendiri saat dia berjalan apakah ada game lain yang saat ini layak untuk diperhatikannya. Pada saat itu, sebuah suara marah memanggilnya, menyebabkan dia berbalik dengan terkejut pada keanehan situasi tersebut. Seorang lelaki tua muncul di hadapannya, memarahinya dengan keras, mengatakan bahwa dia telah memberinya posisi bergengsi, namun dia tampaknya tidak peduli atau mendengarkannya. Orang tua itu terus memarahinya dengan marah, bertanya apakah Yun tahu berapa banyak pemuda yang bermimpi untuk berada di posisinya di Hanggang. Tiba-tiba, orang tua itu memanggilnya dengan nama Bu Koyul, yang sangat membingungkan dan mengejutkan Yun. Yun tidak dapat memahami apapun, dan kebingungan ekstrim terlihat di wajahnya atas apa yang dia dengar. Saat masih linglung, dia tiba-tiba mendapati dirinya berdiri di tengah jalan yang ramai dengan orang-orang yang bergerak cepat di sekelilingnya. Pada saat itu, Yu menyadari bahwa Buko adalah detektif terkenal yang mengejar penjahat dan menangkap mereka di bawah perintah pengadilan. Dan dia terkejut menemukan bahwa dia benar-benar menjadi salah satu dari mereka. Orang tua itu mendekatinya, yang ternyata bernama Bodo, dan berbicara kepadanya tentang rumor tentang kemampuan psikis khususnya, yang telah menyebabkan promosinya. Yun menanggapi dengan tenang meskipun keheranan internalnya. Kemudian Yun terkejut dengan permintaan langsung dari Bodo yang memintanya untuk menggunakan kemampuan psikisnya untuk membantu kota memecahkan kasus penting. Yun mendapatkan kembali ketenangannya dan dengan cepat mengingat betapa terampilnya dia dalam game investigasi. Dia mulai bertanya-tanya apakah keterampilan yang dia kuasai dalam game dapat diterapkan dalam kehidupan nyata. Dia secara bertahap mulai mengingat latar belakang karakter yang dia temukan. Seseorang tanpa rumah atau keluarga yang menjadi detektif Buchou setelah memecahkan beberapa kasus kecil. Ini adalah misinya setelah promosinya. Dan Yun menyadari bahwa Boto adalah atasannya di tempat ini, memegang gelar Boto Sok, yang menyerupai peran seorang detektif modern. Yun ragu-ragu dan merasa cemas karena dia mengerti bahwa kegagalan berarti menjadi miskin dan tunawisma. Dia memutuskan untuk fokus dan mendengarkan dengan seksama apa yang dikatakan Bodo. Dalam momen konsentrasi, Yun mulai mengingat kasus sebelumnya yang disebut kasus tempat lilin yang hilang. Ingatan menjadi lebih jelas, dan Yun ingat detail yang sangat tepat yang sebelumnya samar-samar. Tiba-tiba, Yun memberitahu Bodo bahwa dia ingat dengan jelas kasus itu. Yun menjelaskan kepada Bodo bagaimana dia telah memecahkan kasus tempat lilin yang hilang dan mulai menceritakan detailnya dengan percaya diri dan jelas. Yun mulai menjelaskan detail kasus, menyoroti bahwa kunci untuk memecahkannya terletak pada pemeriksaan yang cermat terhadap bagian-bagian lampu yang digunakan selama insiden itu. Dia berbicara tentang metode lampu tradisional di mana diisi dengan minyak dan air. Dengan air menjaga minyak agar tidak terlalu cepat habis. Yun menambahkan bahwa pemilik tempat lilin yang hilang, Mababa, memiliki kebiasaan bekerja di malam hari di samping lampu sambil menyiapkan daun teh, yang membuat cahaya lampu sangat penting. Yun menjelaskan kepada Bodo bahwa penjahat sebelumnya telah merusak lampu dengan menghilangkan air dan mengurangi jumlah minyak, menyebabkan lampu padam dengan cepat dan memungkinkan pencurian tempat lilin terjadi dengan mudah. Yun menyimpulkan penjelasannya dengan menegaskan kecurigaannya bahwa pelakunya adalah pelayan yang bertanggung jawab untuk menyiapkan lampu di pagi hari, yang sangat membuat Bodo terkesan dan membuat Yun mendapat pujian tinggi atas keterampilan investigasi yang luar biasa. Yun melanjutkan percakapannya dengan Bodo, yang bertanya dengan terkejut apakah kemampuan psikis misterius Yun berakar pada sihir Buddha atau apakah itu bakat alami yang ia bawa sejak lahir. Pada saat itu, Yun merasa nyaman. Dia ingat memecahkan kasus serupa di masa lalu saat memainkan gamenya. Namun dia masih kagum bahwa keterampilan game tersebut terbukti berguna di dunia nyata sedemikian rupa. Kemudian Bodo dengan tegas menyatakan bahwa dia mempercayai Yun dan menyatakan bahwa saatnya telah tiba untuk memecahkan kasus resmi mereka, yang membuat Yun merasa campuran antara kegembiraan dan kegugupan. Bodo menjelaskan bahwa kasus itu melibatkan seorang pria yang merupakan penguasa istana dan telah dibunuh dengan tikaman. Detail kasusnya jelas. Mayat seorang pria ditemukan tergeletak di dekat paviliun di dalam istana, dan satu-satunya luka adalah bekas tikaman di punggungnya tanpa luka lain. Anehnya,
Istana itu tampak sangat sunyi. Bodo dan Yun tiba di gerbang istana, dan Bodo memberitahu Yun bahwa mereka berada di tempat yang tepat untuk menyelidiki pembunuhan penguasa istana. Bodo berteriak keras, mengumumkan kedatangannya untuk mengambil alih kasus ini dan menuntut agar gerbang segera dibuka. Namun, setelah menunggu, menjadi jelas bahwa penghuni istana tidak mau membuka gerbang, yang membuat Yun merasa tidak nyaman. Ketika gerbang akhirnya dibuka, seorang pria arogan bernama Bodosa muncul, mengejek Bodo karena keterlambatannya dan ketidakmampuannya untuk menyelesaikan kasus dengan cepat. Bodosa dengan kasar menjelaskan alasan campur tangannya dalam kasus ini, mengklaim bahwa dia datang atas permintaan hakim, yang sangat membuat Bodo marah. Bodo meledak dalam kemarahan dan memerintahkan Bodosa untuk segera pergi, menuduhnya menyalahgunakan nama hakim. Yun memperhatikan bahwa Bodosa sangat terampil dalam seni bela diri, yang membuatnya terkesan dan waspada pada saat yang sama. Bodosa dengan berani menantang Bodo, menyatakan bahwa dia telah mengumpulkan beberapa tamu istimewa untuk menyaksikan bagaimana dia akan menyelesaikan kasus ini. Sementara Bodo marah, Yun merasakan bahwa Bodosa mungkin sengaja mengaduk situasi untuk mengalihkan perhatian dan mengganggu penyelidikan mereka. Dan dia dengan tenang bertanya-tanya apakah Bodo yakin akan kemampuannya untuk memecahkan kasus ini. Bodosa mulai mempresentasikan analisisnya tentang kasus ini di depan semua orang, menjelaskan bahwa pembunuh itu harus memiliki keterampilan tempur tingkat lanjut berdasarkan jejak kaki dan luka yang tepat yang ditemukan di tempat kejadian. Dia menambahkan bahwa pembunuh itu telah menggunakan teknik bela diri superiornya untuk dengan cepat melenyapkan penguasa istana dan kemudian dengan mudah melompati tembok untuk melarikan diri. Tetapi Yun tidak yakin dengan cerita ini dan mempertanyakan apakah analisis itu benar-benar masuk akal. Bodosa mengumumkan bahwa tersangka utama dalam kasus ini adalah 3 tokoh terkenal di dunia murum. Itu adalah Baiyang Ilwon, yang dikenal sebagai pedang hati besi. Tersangkanya adalah Zhang Il, salah satu dari 3 prajurit hantu berwajah merah, terkenal karena keterampilannya yang menakutkan. Tersangkanya adalah Dam Bong Ho, seorang petarung misterius yang ditakuti oleh banyak orang di wilayah tersebut. Ini menimbulkan pertanyaan dari Bodo tentang bagaimana Bodosa berhasil mengumpulkan individu berbahaya seperti itu dengan begitu mudah. Bodosa melanjutkan dan mengatakan dia telah mengumpulkan mereka semua di sini karena dia yakin pembunuhnya ada di antara mereka. Khususnya menunjuk ke Zhong Il sebagai tersangka utama. Tuduhan ini membuat Zhong Il marah yang membela diri dengan kuat, menegaskan ketidakbersalahannya dan mengklaim bahwa dia berada di tempat lain pada saat pembunuhan itu. Bodo turun tangan untuk membela Zhong Il dengan menyatakan bahwa dia jelas bukan pembunuhnya dan bertanya-tanya bagaimana seseorang dari jenis Zhong Il bahkan bisa bekerja untuk pelaku sebenarnya. Bodosa dengan cepat mengklarifikasi bahwa dia juga mengesampingkan Baiyang Ilwon sebagai tersangka karena reputasi dan status bela dirinya tidak akan memungkinkannya untuk melakukan kejahatan seperti itu. Pada saat itu, semua mata beralih ke Dan Bong Ho yang merasa marah dan terprovokasi oleh tatapan menuduh dan kecurigaan tersirat, dan dia meledak dengan marah menolak tuduhan tersirat. Dan Bong Ho secara eksplisit bertanya apakah mereka benar-benar menuduhnya, yang meningkatkan ketegangan di udara. Pada titik ini, Bodo menyadari bahwa Bodosa dengan sengaja menciptakan situasi tersebut untuk memprovokasi Dan Bong Ho ke dalam reaksi emosional atau kekerasan yang akan membuktikan ketidakbersalahannya atau mengkonfirmasi kesalahannya. Tetapi Dan Bong Ho tetap tenang dan percaya diri, memancarkan kekuatan spiritual yang besar, dan dengan tegas menyatakan bahwa dia meragukan validitas klaim Bodosa. Para penyelidik lain di sekitarnya merasakan ketegangan yang meningkat, dan masing-masing siap menggunakan kekuatan mereka untuk membela diri jika perlu. Orang-orang di dekatnya dengan jelas merasakan situasi yang memburuk, dan ekspresi mereka menunjukkan tanda-tanda kesiapan untuk pertempuran yang bisa pecah kapan saja. Tetapi Yun mengangkat tangannya, dengan percaya diri menyatakan bahwa tidak perlu konfrontasi ini karena dia sangat yakin bahwa Dan Bong Ho bukanlah pembunuh sebenarnya. Bodosa meledak dalam kemarahan, dengan keras memarahi Yun karena keberaniannya dan campur tangan sembrono dalam situasi yang begitu berbahaya. Bahkan Bodo sendiri terkejut dan khawatir dengan keberanian Yun yang tidak terhitung. Bertanya-tanya dalam hati apa yang ada dalam pikiran Yun sehingga membuat kesimpulan yang begitu tergesa-gesa. Tiba-tiba, Bodo teringat akan kemampuan psikis aneh yang dimiliki Yun dan memutuskan bahwa mungkin dia harus mempercayai insting Yun kali ini juga. Yun merasakan tekanan yang kuat dan menyadari bahwa sekarang dia harus benar-benar membuktikan kemampuan psikisnya di depan semua orang. Dia mulai menyesali ketidaksabarannya dalam menyuarakan pendapatnya tanpa perencanaan sebelumnya. Tetapi waktu tidak ada di pihaknya, dan dia harus bertindak cepat. Namun, Yun tahu dia memiliki satu keuntungan. Pengetahuan sebelumnya tentang beberapa detail dari game yang telah dia mainkan bahkan jika kenyataannya jauh lebih kompleks. Yun melihat dengan hati-hati ke semua orang. Jelas mereka semua menunggu penjelasan yang meyakinkan darinya. Dia memutuskan untuk menyalurkan kepercayaan dirinya untuk mengubah harapannya menjadi kenyataan meskipun dia tidak sepenuhnya yakin akan keakuratan informasi yang dia miliki. Pada saat itu, Yun tiba-tiba merasakan sakit kepala tajam yang tidak terduga, yang membuatnya mempertanyakan sumber rasa sakit aneh ini. Tiba-tiba, gambar dan peristiwa yang jelas terkait dengan tempat kejadian perkara membanjiri pikirannya, dan dia mulai melihat adegan seolah-olah dari ingatan orang lain. Yun terkejut dengan kejelasan gambar-gambar aneh ini seolah-olah informasi sedang disiarkan langsung ke pikirannya. Dia menyadari bahwa gambar-gambar yang membanjiri pikirannya berisi detail yang tepat, seperti jejak kaki penjahat dan ukuran kaki korban,
dan dia merasa seolah-olah dia sedang memeriksa tempat kejadian dari dekat. Yun kagum dengan informasi detail ini, tidak yakin dari mana asalnya. Bodusa menyela dengan marah, dengan sinis mengancam akan mencabut lidah Yun jika dia tetap diam tanpa menawarkan penjelasan yang jelas. Yun dengan cepat menguasai diri dan dengan tenang meminta semua orang untuk mendengarkan dengan seksama, berjanji untuk memberi mereka penjelasan logis tentang apa yang terjadi. Bodo memprotes dengan marah lagi, tetapi Bai Yang Ilwon turun tangan dan meminta agar mereka mengizinkan Yun untuk berbicara dengan tenang. Yun menenangkan diri dan memulai dengan mengkritik teori Bodosa, menjelaskan bahwa tidak peduli seberapa terampil pembunuh itu dalam seni bela diri, tidak mungkin meninggalkan hanya satu jejak pun saat melarikan diri seperti itu. Bai Yang Ilwon mencoba untuk keberatan dengan ragu-ragu, mengakui bahwa mungkin lompatan seperti itu hanya dapat dilakukan dengan sukses sekali dalam 10 upaya, yang meningkatkan keraguan semua orang tentang akun sebelumnya. Adegan itu berubah menjadi rentetan pertanyaan tentang keterampilan para penyelidik, dan semua mata beralih ke Yun, yang mengajukan tantangan yang jelas mengenai kemungkinan melompati tembok tanpa meninggalkan jejak. Yun dengan percaya diri menjelaskan bahwa menggunakan teknik melompat tingkat lanjut pasti akan meninggalkan bekas di dinding dari kekuatan dorongan. Itu tidak bisa dihindari. Dia kemudian mengalihkan pandangannya ke semua orang dan meminta mereka untuk memverifikasi sendiri, mempertanyakan apakah benar-benar ada bekas di dinding seperti yang diklaim Bodosa. Bai Yang Ilwon menatap Yun dengan kekaguman yang mendalam, mulai merasa bahwa Yun bukan hanya seorang detektif biasa, tetapi seseorang dengan keterampilan yang benar-benar luar biasa. Pada saat itu, Yun berpikir pada dirinya sendiri bahwa mungkin dia benar-benar memiliki kemampuan psikis yang tidak biasa yang memberinya kejelasan penglihatan seperti itu. Kerumunan berteriak kaget bahwa mereka tidak menemukan jejak di dinding untuk mendukung versi peristiwa Bodusa, menyebabkan kekacauan dan keheranan di antara mereka. Keraguan dan kebingungan tumbuh di tempat itu karena tidak ada yang bisa memahami bagaimana Yun telah memperhatikan detail yang begitu halus meskipun baru tiba di tempat kejadian. Bai Yang Ilwon turun tangan sekali lagi, menyerukan ketenangan dan mendesak semua orang untuk terus mendengarkan Yun. Mungkin dia benar-benar punya penjelasan logis untuk apa yang terjadi. Pada akhirnya, Bai Yang Ilwon menanya Yun secara langsung. Jika si pembunuh tidak masuk melalui dinding seperti yang Bodosa katakan, lalu bagaimana dia masuk ke pavilion? Yun menghela napas lega ketika dia menyadari bahwa semua orang mulai mempercayai analisisnya. Jadi dia melanjutkan penjelasannya dengan lebih percaya diri, mengumumkan bahwa dia akan menyajikan lebih banyak bukti. Dia menunjuk ke jejak kaki di dekat tempat kejadian, menjelaskan bahwa ukurannya tidak sesuai dengan kaki korban. Faktanya, mereka secara signifikan lebih lebar dan lebih panjang. Yun menegaskan bahwa jejak kaki itu milik pria lain, lebih tinggi dan lebih berat dari korban, yang berarti ada orang lain di sana, dan mereka perlu mengidentifikasi orang itu. Para hadirin bertanya-tanya apa arti jejak kaki itu, dan kecurigaan mulai tumbuh bahwa seseorang telah memasuki istana lagi setelah kematian Tuan. Yun menjelaskan bahwa si pembunuh pasti seseorang yang dekat dengan mendiang Tuan, seseorang dengan kekuatan, kesempatan, dan motif untuk mendapat manfaat dari kematiannya. Dengan penuh percaya diri, Yun menyatakan bahwa orang ini tidak lain adalah kepala pelayan istana. Semua orang terkejut ketika Yun langsung menunjuk ke kepala pelayan yang menunjukkan tanda-tanda keterkejutan dan kecemasan yang terlihat. Yun menjelaskan bahwa pria ini telah bekerja di istana untuk waktu yang lama dan telah tumbuh kesal dengan perlakuan Tuan. Mungkin dia telah merencanakan kejahatan itu untuk waktu yang lama. Dia tahu bahwa membunuh Tuan akan membawa hukuman berat, jadi dia menunggu saat yang tepat untuk melaksanakan rencananya tanpa menimbulkan kecurigaan, memilih waktu ketika Tuan sendirian di pavilion. Yun membayangkan bagaimana pelayan itu menyelinap masuk di kegelapan malam dan, dengan keheningan total, mendekati Tuan dengan pisau, menggunakan kesendiriannya untuk memberikan tikaman fatal. Adegan itu dilukiskan dengan jelas dalam benak para pendengar yang membayangkan momen pembunuhan secara detail berdasarkan narasi Yun. Setelah menyelesaikan penjelasannya, kepala pelayan itu berpegang pada secercah harapan terakhirnya, berteriak bahwa itu semua omong kosong dan tidak dapat dibuktikan hanya dengan jejak kaki. Tetapi Yun menjawab bahwa akan mudah untuk mengonfirmasi karena jejak kaki itu hanya akan cocok dengan kaki satu orang, kaki kepala pelayan. Itu tidak dapat disangkal. Yun meningkatkan segalanya lebih jauh, menanyai kepala pelayan di depan semua orang tentang kejadian aneh pada hari kematian Tuan ketika pelayan itu secara pribadi menyiapkan teh, yang tidak biasa. Yun menyajikan bukti tambahan bahwa Tuan biasanya mengambil teh sendiri dan bahwa pelayan pada hari itu memasukkan obat penenang ke dalam cangkir sebelum menyajikannya. Karena zat itu ditempatkan di dalam cangkir, sisa air tidak terpengaruh, yang menjelaskan mengapa tidak ada jejak racun yang ditemukan ketika sisa teh diperiksa. Dalam momen kemarahan dan keputusasaan, kepala pelayan itu membentak dan menyerang Yun, berteriak dan menyebutnya kurang ajar karena telah membongkarnya di depan semua orang. Tetapi Yun tetap berdiri, menunjukkan bahwa meskipun Tuan tidak berdaya, metode pembunuhan yang bersih menunjukkan bahwa si pembunuh terampil dalam seni bela diri. Pada saat itu, Yun merasakan sakit kepala yang tiba-tiba itu kembali, yang membuatnya kehilangan arah saat dia mencoba membela diri. Kepala pelayan merebut kesempatan itu, menghunus belati dengan cepat, dan menerjang ke arah Yun dengan niat membunuh, mengejutkan semua orang. Yun tidak bisa menghindari serangan itu tepat waktu dan menyadari bahwa reaksinya terlalu lambat. Dalam sekejap kritis, Dan Bong Ho muncul dan turun tangan dengan kecepatan luar biasa,
menyelamatkan Yun dari serangan fatal. Teriakan tajam bergema di ruangan saat Dan Bong Ho memblokir pukulan itu alih-alih Yun yang membuat semua orang yang hadir tercengang. Dan Bong Ho menoleh dengan tenang. Darah menetes dari lengan pelayan, dan mengatakan kepada Yun bahwa dia tidak akan pernah melupakan bantuan yang telah dia lakukan untuknya ini. Yun menjawab dengan senyum canggung, mencoba terlihat percaya diri meskipun saat itu tegang, dan berkata dia bisa melupakannya. Dan Bong Ho mendekati Yun dan meminta maaf atas perilakunya sebelumnya, menjelaskan bahwa dia tidak pernah bermaksud untuk menyakiti orang yang tidak bersalah. Dia hanya berusaha menemukan pelaku sebenarnya. Adapun Zhong Il, dia bergumam sinis tentang mereka yang telah meragukannya. Tetapi jauh di lubuk hatinya, dia mengakui bahwa dia akan mengingat bantuan itu dan menawarkan untuk membantu Yun jika dia membutuhkannya. Salah satu petarung lainnya berbicara dengan kagum tentang kemampuan psikis Yun, mencatat bahwa dia telah berhasil melindungi seorang pejuang yang tidak bersalah melalui kecerdasannya. Pada akhirnya, Bodo memberitahu Yun bahwa hakim khawatir tentang penyelidikan ini. Tetapi sekarang setelah hasilnya mengonfirmasi bahwa pelakunya bukanlah salah satu petarung, kekhawatiran itu akan memudar. Di tengah ketenangan yang berangsur-angsur kembali, Bai Yang Ilwon pergi bersama yang lain, sementara Yun tetap di tempatnya, memikirkan tentang apa yang akan terjadi. Pada saat perpisahan setelah penyelidikan berakhir, Bodo meletakkan tangannya di bahu Yun dengan senyum dan meyakinkannya bahwa dia akan mengandalkannya mulai sekarang, yang membuat Yun dipenuhi dengan kebanggaan dan kepercayaan diri. Yun menjawab dengan senyum serius, menegaskan kesiapan penuhnya saat dia menatap Cakrawala dengan tekad dan ketegasan. Tetapi kenyataan berbeda dari permainan yang biasa dia mainkan. Sementara hadiah di sana bersifat simbolis, seorang Bagwai di dunia ini harus secara resmi mengonfirmasi penyelidikan di hadapan hakim. Setelah kasus divalidasi oleh hakim, Yun menerima koin perak sebagai hadiah sederhana. Itu menandai pencapaian resminya. Bodo menyuruhnya untuk tidak mengharapkan banyak hadiah di masa depan karena tidak ada aturan yang ditetapkan di bidang ini. Yun setuju dengan senyum tipis. Yun senang dengan bagaimana sikap Bodo telah berubah dan mencatat bahwa reputasinya sendiri telah meningkat. Sementara Bodo dipermalukan di depan semua orang. Bodo mulai memberi kuliah kepada Yun tentang bagaimana seorang Bagwai harus hidup dengan integritas, hanya menerima uang secara adil dan langsung dari mereka yang terlibat dalam kasus ini, dan dia terus sampai Yun mulai merasa bosan. Untuk mengubah topik pembicaraan, Yun bertanya kepada Boto tentang kekuatan psikisnya dan sakit kepala yang menyertainya, mencoba memahami sumber rasa sakit itu. Bodo menjawab bahwa hal-hal seperti itu berada di bawah domain biksu atau penyihir dan bahwa dokter biasa tidak akan mengerti. Dia hanyalah seorang pejuang dengan pengetahuan terbatas. Dia menyebutkan pepatah lama, bakat memperpendek umur, yang tiba-tiba membuat Yun cemas, mendorongnya untuk bertanya apakah itu benar-benar berbahaya. Bodo tanpa ragu untuk menjawab, tetapi akhirnya mengakui bahwa sebagian besar yang memiliki kemampuan psikis memiliki umur pendek atau akhir yang tragis, terutama ketika sakit kepala terlibat. Yun mulai membayangkan dirinya dikelilingi oleh bayangan gelap seolah-olah kekuatan ini menarik roh-roh jahat, dan dia merasakan ketakutan yang mengerikan tentang nasib misterius yang menantinya. Dia bertanya-tanya pada dirinya sendiri apakah ini benar-benar hanya sebuah permainan seperti yang dia yakini awalnya dan berharap bahwa penampilannya di dunia ini lebih sederhana dari yang ternyata. Boto menawarkan jaminan parsial, mengatakan dia akan berkonsultasi dengan beberapa penyembuh khusus, meskipun dia tidak bisa menjanjikan apapun, yang sedikit meningkatkan kekhawatiran Yun. Tiba-tiba, Dan Bong Ho muncul di hadapan mereka, berjalan dengan percaya diri. Yun terkejut dengan kembalinya yang tak terduga ini, tetapi Dan Bong Ho dengan tenang mengatakan dia tidak datang untuk membalas dendam, tetapi lebih untuk membalas budi, menunjukkan bahwa baik Yun maupun Bodo tidak menuduhnya. Dan Bong Ho menatap Yun dan bertanya apakah dia sering mengalami sakit kepala. Mengejutkan Yun, yang tidak menyangka siapapun mengetahui detail seperti itu. Dan Bong Ho mengajak Yun berjalan-jalan dengan tenang dan mengatakan kepadanya bahwa dia tahu penyebab sakit kepala itu, yang membuat Yun mempertanyakan seberapa banyak dia benar-benar tahu. Dan menjelaskan bahwa Yun tampaknya tidak menyadari sepenuhnya kemampuannya, jadi dia memutuskan untuk menjelaskan, dan Yun dengan senang hati setuju. Dia bertanya kepada Yun apakah dia tahu konsep dantian, yang membuat Yun terdiam, tidak yakin dengan detailnya. Dan menjelaskan bahwa tubuh manusia memiliki 3 pusat, esensi di bagian bawah, energi di tengah, dan roh di bagian atas. Dia menambahkan bahwa para pejuang secara bertahap membuka pusat-pusat ini, tetapi membuka pusat atas, dantian roh, sangat sulit. Dan jika seseorang berhasil membukanya, penumpukan energi mental di otak dapat menyebabkan kegilaan atau gangguan mental. Namun, dia menjelaskan bahwa ada individu langka yang dilahirkan dengan pusat atas yang sudah terbuka, dan mereka secara alami dapat mengumpulkan energi spiritual. Dia menunjukkan bahwa Yun adalah salah satu dari orang-orang itu. Dia telah mengumpulkan energi spiritual yang luar biasa tanpa menyadarinya. Yun bertanya dengan heran apakah dia benar-benar telah menggunakan energi ini selama ini tanpa menyadarinya, dan dia menegaskan bahwa kemungkinan besar itu benar. Yun tiba-tiba menyadari bahwa memecahkan kasus memberinya karma baik dalam bentuk energi spiritual yang terakumulasi di dalam dirinya, seperti dalam permainan. Dia bertanya-tanya apakah kemampuan ini berasal dari dantian atas, dan dia menegaskan bahwa sebagian besar orang dengan kekuatan seperti itu memiliki asal di sana meskipun Yun tidak memiliki energi spiritual murni.
Dam kemudian mulai menjelaskan jenis kemampuan yang dapat muncul dari dantian atas, seperti membaca pikiran atau berkomunikasi dengan roh. Dia menyimpulkan dengan mengatakan bahwa mata spiritual Yun memungkinkannya untuk melihat apa yang tidak bisa dilihat orang lain. Kemampuan yang sangat kuat sehingga bisa membunuhnya jika digunakan berlebihan. Yun meminta Dam Bong Ho untuk menjelaskan lebih lanjut tentang kemampuan yang telah dia sebutkan, ingin tahu apakah itu alasan yang akan menyebabkan kematiannya di usia muda. Dam mulai menjelaskan kemampuan untuk membaca pikiran, menyatakan bahwa itu adalah salah satu dari 6 kekuatan spiritual yang dikenal dan sering muncul di antara para biksu atau orang-orang yang memiliki kesadaran tinggi. Namun, Dam mengklarifikasi bahwa bahkan pengguna kemampuan ini yang paling terampil pun tidak dapat melihat semuanya dengan tepat, hanya fragmen niat atau kebohongan. Itu bukanlah kekuatan absolut seperti yang dibayangkan banyak orang. Yun bertanya tentang perbedaan antara kemampuan untuk berbicara dengan roh dan mata spiritual. Dam menjawab bahwa mata spiritual, juga disebut mata wawasan, adalah kekuatan langka yang memungkinkan pemiliknya untuk melihat kebenaran. Dam menambahkan bahwa mata ini dapat mengungkapkan hal-hal tersembunyi, tetapi sampai hari ini, tidak ada yang benar-benar tahu bagaimana cara kerjanya atau apa batasannya. Itu dikelilingi oleh misteri. Yun mulai menghubungkan titik-titik dan mengatakan bahwa kemampuan terdekatnya tampaknya adalah mata spiritual karena ketika dia fokus pada sesuatu, dia bisa melihatnya dengan jelas seolah-olah menembus ke esensinya. Dam mengatakan kepadanya bahwa sangat sedikit orang di dunia seni bela diri yang benar-benar memahami dantian atas atau kekuatan spiritual dan menyarankannya untuk mempelajari buku-buku kuno untuk mempelajari lebih lanjut. Yun kemudian bertanya tentang frasa yang telah Dam katakan sebelumnya, muntah darah dan sekarat. Dam menjawab bahwa tubuhnya lemah dan tidak terlatih dalam seni bela diri. Jadi jika dia terus menggunakan energi spiritualnya, tubuhnya akan runtuh. Yun terkejut dan mulai membayangkan dirinya dikelilingi oleh roh-roh, menangis dengan sedih memikirkan untuk membayar kemampuannya dengan nyawanya. Dia bertanya kepada Dam apakah ada cara untuk bertahan hidup. Dam menjawab bahwa jika dia ingin tetap hidup, dia perlu belajar seni bela diri dan membuka pusat energi bawah dan tengahnya. Yun berteriak frustrasi, mengatakan dia tidak menyangka bahwa kelangsungan hidup membutuhkan menjadi seorang pejuang. Ini berarti memulai perjalanan pelatihan yang berat. Dam meyakinkannya bahwa dia tampaknya memiliki dasar-dasar seni bela diri, tetapi kemampuannya saat ini sangat terbatas. Yun bertanya apakah dia bisa melihat buku panduan pelatihan. Jadi Dam menyerahkan kepadanya sebuah buklet yang digunakan oleh petugas polisi pemula, memperingatkannya untuk tidak menunjukkannya kepada seniman bela diri lainnya. Ketika Yun melihat buklet itu, dia merasa kecewa dengan betapa dasarnya itu. Berpikir bahwa fakta bahwa itu dibagikan kepada semua orang adalah tanda betapa lemahnya isinya. Dia menggerutu, bertanya-tanya apakah ini benar-benar seni bela diri yang akan melindunginya dari kematian. Tetapi Dam mengatakan kepadanya bahwa meskipun kesederhanaannya, itu stabil dan aman untuk mengumpulkan energi secara bertahap. Yun bertanya seberapa efektif metode itu, dan Dam menjawab bahwa itu lambat, tetapi setidaknya itu akan memungkinkannya untuk mulai membentuk energi internalnya. Dam setuju untuk membantunya berlatih menggunakan metode itu untuk saat ini, dan Yun mulai bertanya-tanya apakah seni bela diri ini akan cukup untuk melindunginya. Dam menjawab dengan jujur bahwa seni itu keras, tetapi lebih baik daripada tidak sama sekali. Yun mengambil buklet itu dan mulai merasakan beratnya tanggung jawab. Yun mencoba latihan untuk pertama kalinya. Dia merasakan aliran energi samar di dalam tubuhnya dan menyadari bahwa setidaknya dia telah mengambil langkah yang benar. Dam mengajarinya bahwa tingkatan di dunia persilatan adalah menguasai satu teknik, menasihatinya untuk fokus padanya dan berlatih sampai dia menyempurnakannya. Yun bertanya berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tingkat seniman bela diri kelas atas. Dam menjawab akan memakan waktu 1 tahun, lalu mengoreksi dirinya sendiri, mengatakan waktu sebenarnya adalah 10 tahun, dengan asumsi Wan memiliki bakat sejak awal. Dam memutuskan untuk mendemonstrasikan gerakan seni bela diri Uigok, memintanya untuk fokus hanya pada bentuk dan gaya pada tahap ini. Dam menunjukkan gerakan itu dengan kecepatan luar biasa menggunakan energi spiritual yang kuat yang membuat Yun kagum dengan kecepatan dan ketepatannya. Dam menjelaskan bahwa pemahaman penuh tidak diperlukan segera, cukup menontonnya berulang kali sebanyak mungkin sampai teknik itu tertanam di benaknya. Yuan berjanji pada dirinya sendiri kali ini untuk tidak kehilangan fokus dan melakukan segala yang dia bisa untuk memahami. Dia fokus dengan intens saat menonton gerakan Dam dan akhirnya berhasil melihat sekilas jalur aliran energi melalui tubuh. Dia tiba-tiba berteriak bahwa dia bisa melihat semuanya dengan jelas. Bagaimana Dam menggerakkan energinya dan mengeksekusi teknik itu, dan dia merasakan sensasi baru di kepalanya. Dam terkejut dan bercanda bertanya apakah ada yang benar-benar ingin Yun meniru tekniknya. Jika seseorang menangkapmu, kamu mungkin ditikam di gang dan mati, yang membuat Yun panik. Dam menambahkan bahwa dunia seni bela diri itu keras. Tetapi jika Yun menguasai penggunaan energi spiritualnya bersama seni bela diri, intensitas episode dan sakit kepalanya akan berkurang. Yun berdiri dengan fokus, mencoba menarik energi internalnya seperti yang dia lihat selama pelatihan Dam Bong Ho. Saat itulah dia mencoba melakukan gerakan itu sendiri. Dia mengangkat tangannya dan menarik napas dalam-dalam, mencoba merangsang aliran energi di tubuhnya seperti yang dilakukan Dam. Berulang kali pada dirinya sendiri bahwa dia bisa mengeluarkannya. Akhirnya, dia berteriak dengan tekad, "Keluarlah!" Mencoba memaksakan energi dari dalam keluar dengan segenap kekuatan tekadnya.
Tetapi alih-alih merasa berdaya, dia mulai merasakan sesuatu yang aneh merembes keluar dari seluruh tubuhnya seolah-olah dia sedang dikuras dari dalam. Yun terkejut ketika Dam tiba-tiba muncul di belakangnya dan menyerang titik tekanan, menyebabkan dia pingsan ke tanah, benar-benar tidak bisa bergerak. Dia jatuh ke tanah, mengerang kesakitan saat darah mulai menetes dari hidungnya. Sementara Dam Bong Ho menyaksikan dengan takjub apa yang telah dilakukan Yun. Dam mengatakan kepadanya bahwa dia telah menggunakan energi dari pusat dantian atas, dan jenis aliran energi ini dapat membahayakan tubuh jika tidak dikendalikan dengan benar. Jadi Dam harus menghentikannya dengan serangan titik tekanan. Dam menjelaskan bahwa energi tempur harus diambil dari dantian bawah karena dirancang untuk digunakan dalam seni bela diri, tidak seperti energi atas yang berbahaya. Berbaring di tanah, Yun bertanya apakah normal untuk bisa menggunakan energi dengan mudah. Dan Dam menjawab bahwa itu karena pusat atasnya sudah terbuka. Dam meyakinkannya bahwa cederanya tidak serius, tetapi memperingatkannya untuk tidak menggunakan kekuatannya lagi sampai cedera itu sembuh sepenuhnya. Sambil merawat Yun, Dam bertanya-tanya berapa banyak energi yang disimpan Yun di pusat atasnya. Karena bahkan setelah serangan titik tekanan, energi masih bocor keluar secara tidak wajar. Dia memperhatikan bahwa tangan Yun masih gemetar, yang berarti energi itu masih berusaha keluar seolah-olah tubuhnya secara alami dibangun untuk terus mengumpulkan energi. Dan berpikir dalam hati bahwa Yun cukup aneh, tetapi juga beruntung telah selamat dari ledakan internal kali ini, dan dia memperingatkannya agar tidak gegabah di masa depan. Dia menyuruh Yun untuk fokus pada pelatihan sederhana dan dengan tenang mengumpulkan energi dan tidak lagi bergantung pada pusat atasnya sampai tubuhnya menjadi lebih kuat. Dan menambahkan bahwa begitu Yun menguasai seni bela diri dasar, dia kemudian dapat mencari teknik yang lebih kuat yang lebih cocok untuknya. Yun bertanya di mana dia bisa menemukan seni bela diri yang lebih baik, dan Dam menjawab bahwa dia bisa menabung untuk membeli manual bela diri, menemukannya secara kebetulan, atau mewarisinya dari seseorang. Yun mengangguk setuju, menunjukkan pemahaman yang jelas tentang apa yang telah dikatakan kepadanya. Dan berpikir dalam hati bahwa Yun memiliki bakat yang langka. Kemampuannya untuk memahami teknik bela diri hanya dengan mengamati mereka benar-benar merupakan anugerah ilahi. Dia menambahkan bahwa jika bukan karena kelemahan yang disebabkan oleh pusat atasnya, Yun bisa menjadi saingan langsung dari pewaris keluarga besar. Pada akhir pikirannya, Dam menyadari bahwa membantu Yun mengembangkan kekuatannya bukan lagi opsional. Itu telah menjadi misi yang harus diselesaikan. Beberapa hari kemudian, Yun berjalan melalui kota dengan Dam, tampak dalam suasana hati yang baik saat mereka mengobrol tentang kehidupan dan misi yang akan datang. Tetapi Dam memperingatkannya untuk tidak secara terbuka membual bahwa dia sedang dilatih oleh seseorang karena itu bisa menarik masalah dari petarung peringkat tinggi. Yun membungkuk dalam-dalam dan berterima kasih kepada Dam atas ajarannya. Merasakan rasa terima kasih yang mendalam atas semua yang telah dia pelajari darinya. Saat dia berjalan pergi, dia melihat ke belakang dan tersenyum. Berkata pada dirinya sendiri bahwa dia telah belajar banyak dari Dam hanya dalam beberapa hari singkat. Saat berjalan melalui pasar, dia mulai memperhatikan kerumunan orang di sekitar meja makanan, dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Dia mencoba menyelinap pergi dengan tenang ketika dia mengenali seseorang di antara mereka, tetapi pria itu segera memanggilnya dengan keras. Yun tiba-tiba mendapati dirinya dikelilingi oleh beberapa kolega dan tentara yang membuat keributan saat melihatnya, membuatnya merasa canggung dan terekspos. Yun menjelaskan bahwa pemuda itu adalah keponakan dari kepala mereka dan baru-baru ini mulai bekerja dengan mereka sebagai petugas polisi atas permintaan kepala Oh, tetapi dia menghabiskan seluruh waktunya untuk makan. Yun terkejut mengetahui bahwa rekannya belum membayar makanan itu lagi, membenarkannya dengan mengatakan bahwa polisi melindungi orang-orang, jadi mereka tidak seharusnya membayar. Yun merasa malu dan mulai merasakan tatapan pedagang menembus dirinya seolah-olah semua orang diam-diam menuduhnya mencuri. Yun bercanda, bertanya apakah Wei Oh berniat untuk menyeberang ke sisi lain, tetapi Wei Oh menanggapi dengan nada bingung. Terkejut dengan pertanyaan itu seolah-olah gagasan itu tidak pernah terpikirkan olehnya. Kemudian Oh mulai menjelaskan kepada Yun tentang Fan Lu, mengatakan itu adalah tempat yang terletak di tengah pasar yang penuh dengan kios pedagang kaki lima. Di pasar, Yun mendengarkan rekannya menjelaskan bahwa area Fan Nu adalah bagian kota yang paling makmur, rumah bagi toko dan pedagang paling terkenal. Yun bertanya kepada rekannya mengapa mereka belum mengunjungi Fan Nu meskipun itu adalah bagian dari rute patroli mereka. Rekannya menjawab dengan kekhawatiran yang jelas, mengatakan orang-orang di sana adalah pencuri dan berbahaya. Kemarahan tampak di wajah rekan Yun saat dia menggambarkan penduduk Fan Lo, mengatakan mereka tidak menghormati polisi dan bahkan akan menyerang mereka jika mereka mencoba untuk campur tangan. Ekspresinya menunjukkan tanda-tanda pengalaman masa lalu yang buruk. Yun bersikeras bahwa mereka perlu memeriksa tempat itu meskipun ada risiko. Tetapi tiba-tiba mereka mendengar suara keras mengumumkan bahwa tidak ada yang diizinkan untuk pergi sampai perak yang hilang ditemukan. Yun menoleh ke arah sumber suara, merasa tidak nyaman, dan menyadari bahwa ada sesuatu yang salah di daerah itu. Rekannya dengan cepat berbisik kepada Yun untuk menyembunyikan lencananya dan berpura-pura mereka tidak ada di sana sama sekali. Tetapi Yun bertanya mengapa, terkejut. Rekannya menjelaskan bahwa beberapa pencuri telah mencuri uang, dan jika mereka gagal menangkap mereka, para pedagang akan mengeluh kepada hakim, yang akan menyebabkan masalah serius. Mereka dengan cepat bergegas untuk bersembunyi, situasinya semakin canggung saat mereka mencoba menghindari perhatian. Yun dengan polos menyarankan agar mereka mencoba menemukan pencuri itu,
Tetapi rekannya menjawab dengan sinis bahwa menemukan pencuri di pasar ini tidak pernah mudah. Dia menjelaskan bahwa orang-orang yang bekerja di sini adalah profesional dan tidak akan mencuri dengan cara yang jelas atau ceroboh. Jika tidak, uang itu akan ditemukan dengan mudah. Yun dan rekannya mulai diam-diam keluar, tetapi pejabat di tempat memperhatikan mereka dan menghentikan mereka, menuntut bantuan segera mereka. Rekan Yun terlihat terkejut, menunjukkan tanda-tanda frustrasi, sementara Yun tetap tenang, mencoba memikirkan apa yang harus mereka lakukan. Rekan Yun mencoba menghindari situasi itu dengan keraguan yang jelas, tetapi Yun mengatakan kepadanya bahwa mereka terjebak dan tidak punya pilihan selain menanganinya. Yun meyakinkan rekannya dan memintanya untuk tidak khawatir. Dia mengatakan dia secara pribadi akan menangani kasus ini, mengenakan senyum tenang yang mencerminkan kepercayaan dirinya. Yun maju selangkah dan bertanya kepada pejabat dengan percaya diri tentang detail tentang apa yang telah terjadi. Pria itu menghela napas frustrasi dan mengatakan masalahnya rumit. Pejabat itu mulai menjelaskan bahwa perak itu telah dicuri dari Zhejiang, sebuah ban tempat uang disimpan dan dipinjamkan. Dia menambahkan bahwa setiap bulan, jumlah perak dicatat dengan tepat, tetapi bulan ini, ada kekurangan yang jelas. Staf dan penjaga berbaris, dan pejabat itu sangat marah, menegaskan bahwa pencuri itu ada di antara mereka dan harus diungkap dengan cepat. Rekan Yun terkejut dengan betapa dinginnya ruang penyimpanan dan bercanda dengan sinis bahwa mencuri uang dari sini membutuhkan keberanian yang nyata karena suhu yang membekukan. Yun dengan cepat menjelaskan bahwa dinginnya itu disebabkan oleh sistem keamanan khusus yang disebut formasi, yang mencegah penyusup dan menciptakan kondisi yang aneh. Pejabat itu mengonfirmasi kata-kata Yun, menambahkan bahwa keluarga Yo yang menciptakan formasi itu telah meminta maaf atas efek sampingnya. Yun bertanya kepada pejabat itu apakah ada orang lain yang mendekati area penyimpanan. Dan pria itu menjawab bahwa tidak ada seorang pun kecuali dia yang pernah mendekati tempat itu. Yun melanjutkan dengan bertanya tentang penjaga, dan pejabat itu mengatakan hanya penjaga yang diizinkan masuk untuk memindahkan perak. Pejabat itu dengan tegas menyatakan bahwa para penjaga diperiksa dengan sangat teliti, termasuk pemeriksaan seluruh tubuh, membuat pencurian hampir tidak mungkin. Tetapi Yun dengan percaya diri tidak setuju, menyatakan bahwa pencuri itu pasti salah satu penjaga. Yun kemudian mengajukan pertanyaan yang sangat spesifik, apakah ada penjaga yang memasuki ruang penyimpanan membawa botol air, yang mengejutkan pejabat itu. Pejabat itu menjawab dengan ragu-ragu bahwa itu memang terjadi, tetapi botol itu telah diperiksa dan diguncang secara menyeluruh, dan tidak ada yang ditemukan. Yun dengan terampil menjelaskan bahwa penjaga itu telah menggunakan dinginnya ruang penyimpanan untuk membekukan perak di dalam botol air, menyebabkan perak menempel di sisi-sisinya dan tidak bergerak selama pemeriksaan. Pejabat itu terkejut dengan deduksi cerdas Yun dan segera memerintahkan tentaranya untuk pergi dan mencari rumah penjaga yang dicurigai. Pejabat itu berterima kasih kepada Yun dengan tulus dan menyatakan kekagumannya pada seberapa cepat dia telah memecahkan misteri itu. Yun dengan rendah hati menjawab bahwa dia hanya menggunakan kemampuan spiritualnya. Ini menarik minat pejabat itu, dan dia segera meminta Yun untuk menggunakan kekuatan spiritual itu untuk mengatasi dingin yang hebat di ruang penyimpanan, yang menyebabkan banyak masalah. Yun tertawa dan berkata dia bukan penyihir atau biksu untuk bisa memperbaiki hal-hal seperti itu, tetapi pejabat itu dengan lembut bersikeras agar dia mencobanya. Yun merasa berkewajiban untuk mencoba, jadi dia setuju dengan senyum cerah meskipun ragu-ragu di dalam hatinya. Dia mulai fokus dalam-dalam untuk mengendalikan mata spiritualnya dan diarahkan ke masalah itu. Yun bergerak dengan mantap menuju ruang penyimpanan dan bertekad untuk hanya fokus melihat apa yang dia inginkan ketika dia inginkan. Informasi mulai mengalir dengan jelas di depan matanya saat nama dan deskripsi barang-barang yang disimpan muncul, seperti kotak api dan mutiara malam yang bersinar, di antara yang lainnya. Yun merasa lega menyadari bahwa dia tidak merasakan sakit kepala kali ini karena dia berhasil mengendalikan kekuatannya sebentar. Dia juga memperhatikan bahwa kemampuannya menjadi lebih detail dan halus. Dalam momen tiba-tiba, Yun menemukan bahwa sistem perlindungan, formasi, yang menjaga penyimpanan, memiliki celah atau kerusakan yang jelas. Yun tiba-tiba merasakan gelombang energi dingin yang kuat menuju ke arahnya, dan dia mencoba menahannya dengan sekuat tenaga. Dia merasakan gelombang besar energi dingin menembus tubuhnya, membuat tangannya gemetar saat dia mencoba mengendalikan situasi. Yun terkejut ketika dia menyadari bahwa dia benar-benar dapat mengendalikan energi yang datang dari formasi. Dan dia mulai berpikir ini mungkin terkait dengan pusat dan tian atasnya. Dia memutuskan untuk mengambil kesempatan itu dan dengan paksa mendorong energi dingin itu menjauh, memfokuskan seluruh kekuatannya pada tugas itu. Dalam momen kritis, Yun berhasil mendorong energi dingin itu menjauh darinya, menyebabkan ledakan dahsyat memenuhi area itu dan membuat pejabat itu terpana. Yun berhasil mengendalikan energi, yang membuat semua orang kagum dan membuat pejabat itu dan rekannya menatapnya dengan kaget dan kagum. Pejabat itu bertanya kepada Yun dengan prihatin apa yang menyebabkan suara aneh itu, dan Yun dengan sopan meminta maaf, sedikit malu. Pejabat itu senang bahwa Yun telah menyelesaikan masalahnya dan berkata bahwa dia tidak menyangka semuanya akan berakhir secepat ini. Yun merasa sangat lega. Dia takut pejabat itu akan marah atas pelepasan energi yang dahsyat, tetapi reaksi positif itu menenangkan sarafnya. Pejabat itu terus memuji Yun, mengatakan bahwa bahkan spesialis formasi pun tidak dapat memecahkan masalah tersebut, yang membuat Yun merasa sedikit malu. Yun dengan sopan berterima kasih kepada pejabat itu atas pujiannya,
tetapi menyebutkan bahwa pujian yang berlebihan membuatnya sedikit tidak nyaman. Pejabat itu meyakinkannya bahwa dia tidak akan membagikan detailnya kepada siapapun dan hanya akan mengatakan bahwa Yun telah mendapatkan kembali perak yang dicuri. Pejabat itu menawarkan hadiah kepada Yun sebagai tanda terima kasih. Tetapi Yun dengan sopan mengatakan bahwa dia hanya melakukan tugasnya dan tidak membutuhkan hadiah. Rekan Yun dengan cepat turun tangan, mengatakan bahwa tidak pantas untuk menolak hadiah dan mendorongnya untuk menerimanya. Yun teringat nasihat bodoh dan mengatakan kepada pejabat itu bahwa mungkin buku seni bela diri yang bagus akan menjadi hadiah yang paling cocok. Ini jelas mengejutkan rekannya. Pejabat itu langsung setuju dan memberitahu Yun bahwa dia akan menemukan buku terbaik untuknya. Sementara rekannya kecewa, karena berharap mendapatkan minuman sebagai gantinya. Pada saat itu, Yun merasa seperti dia nyaris lolos dari bahaya kali ini. Tetapi dia menyadari bahwa dia sangat perlu mempelajari seni bela diri yang kuat dengan cepat untuk menghindari masalah di masa depan. Tiba-tiba, pikiran mereka terganggu oleh seseorang yang bergegas masuk, berteriak bahwa ada keadaan darurat yang membutuhkan perhatian segera dari pejabat itu. Pejabat itu dengan cepat berbalik dan bertanya kepada pria itu apa masalahnya. Pria itu menjawab dengan gugup bahwa seorang tamu telah tiba dari Jaemie di Damju, yang membuat semua orang khawatir. Yun, rekannya, dan pejabat itu bertukar pandang cemas, menyadari bahwa sesuatu yang serius akan terjadi. Tamu Jiuk tiba dari Jaemie di keluarga Damju, salah satu keluarga paling bergengsi dan kuat di dunia seni bela diri. Dan semua orang segera merasakan ketegangan dan antisipasi atas penampilannya. Keluarganya terkenal karena pengaruhnya yang besar dan keahliannya yang sudah lama dalam seni formasi. Dan kehadirannya saja sudah cukup untuk menanamkan rasa kagum di tempat itu. Tetapi meskipun statusnya tinggi, Ji tampak sangat kesal dan berteriak dengan keras, mengungkapkan kemarahannya pada dirinya sendiri atas kesalahan yang tidak pantas yang telah dia buat. Asistennya menatapnya dengan heran atas ledakannya yang tiba-tiba, sementara Ji Oke terus khawatir bahwa berita itu mungkin menyebar dan merusak reputasi keluarganya. Ji Oke kemudian menoleh ke asistennya, menanyakan tentang keterlambatan penerimaan. Pria itu meminta maaf dengan canggung dan menjelaskan bahwa pencurian telah terjadi di ruang penyimpanan, yang menyebabkan keterlambatan. Ji Oke terkejut mendengar tentang pencurian itu dan menjadi sangat khawatir tentang kemungkinan cacat dalam formasi. Dia berpikir dalam hati dengan ngeri bahwa seorang pencuri yang masuk karena kegagalan formasi akan sangat berbahaya, bukan sesuatu yang bisa begitu saja diabaikan. Pada saat itu, pejabat itu tiba bersama Yun untuk menyambut Ji Oke. Pejabat itu menyambutnya dengan rasa hormat yang jelas, sementara Ji Oke merasakan sesuatu yang aneh tentang kehadiran Yun. Yun menatap tatapan Ji Oke dengan mantap, membuat Ji Oke merasa bahwa Yun memiliki aura seorang pemimpin atau komandan meskipun hanya seorang penyelidik biasa. Ji Oke terkejut dengan pikirannya yang aneh dan dengan gugup bertanya pada dirinya sendiri mengapa dia berpikir seperti itu tentang seseorang seperti Yun. Dia bertanya kepada pejabat itu dengan cemas apakah formasi itu benar-benar gagal. Tetapi pejabat itu dengan cepat meyakinkannya bahwa itu masih berfungsi dengan baik. Ji Oke kemudian bertanya apakah pencuri itu telah ditangkap saat beraksi. Pejabat itu menjawab bahwa dia ditangkap kemudian, berkat upaya Yun. Ji Oke tampaknya tidak sepenuhnya yakin. Sementara Yun dapat merasakan tatapan analitisnya dan menyadari Ji Oke meragukan versi kejadian dari pejabat itu. Pejabat itu meyakinkan Ji Oke bahwa mereka telah mengidentifikasi akar masalahnya dan menyelesaikannya, yang mengejutkan Ji Oke dan membuatnya bersikeras untuk mempelajari detail yang tepat. Pejabat itu dengan percaya diri menjelaskan bahwa ada retakan pada batu es yang digunakan dalam formasi dan bahwa mereka telah berkonsultasi dengan seorang Taois yang terampil untuk memperbaikinya. Jiat segera menuntut untuk melihat ahli Taois itu lagi, menunjukkan minat yang tidak biasa dalam masalah ini. Dia menjelaskan bahwa mungkin ada aspek yang lebih dalam yang tidak disadari oleh Taois itu sendiri, yang menyebabkan Yun mengamati percakapan itu dengan diam dan penuh perhatian. Jiuk sangat berterima kasih ketika Yun mengatakan kepadanya bahwa dia akan membantu, yang mengejutkan Yun dan membuatnya bingung dengan rasa terima kasih yang berlebihan itu. Pejabat itu menyetujui permintaan Jia dengan syarat status Taois itu dihormati. Jia berjanji itu segera. Yun diam-diam bertanya-tanya mengapa Jia begitu tertarik pada Taois itu, tetapi tidak mengatakan apapun saat dia terus menonton. Yun melangkah maju dan memeriksa retakan itu lagi. Sementara Ji Oke dengan gugup menegaskan bahwa dia benar-benar tidak menyadarinya. Ji Oke tampak sangat malu dan ingin segera pergi untuk menghindari ketidaknyamanan lebih lanjut, terutama setelah pejabat itu meminta perbaikan segera pada batu es. Yun mencoba meredakan ketegangan dan mengurangi kecanggungan dengan cepat memuji keterampilan Ji Oke, yang memberinya sedikit kelegaan. Ji Oke sangat senang dengan pujian Yun dan sekali lagi berjanji untuk memberinya hadiah atas bantuannya, yang membuat Yun terkejut dengan reaksi yang berlebihan itu. Pejabat itu berterima kasih kepada Ji Oke dan mengatakan kepadanya bahwa mereka akan menghubunginya jika ada masalah di masa depan. Ji Oke berjanji untuk tetap berada di daerah itu untuk membantu mereka. Tanpa diduga, Ji Oke meminta Yun untuk menemaninya ke penginapan tempat dia menginap, yang jelas mengejutkan Yun. Ketika Yun ragu-ragu, Ji Oke bersikeras, mengatakan dia ingin dia datang dengan cepat dan meyakinkannya itu tidak akan memakan banyak waktu. Yun mengikuti Ji Oke dengan tenang, bertanya-tanya tentang alasan undangan mendadak ini. Terlepas dari kecurigaannya, dia tidak merasakan niat buruk apapun dari Ji Oke. Yun diam-diam bertanya-tanya, mungkinkah Ji Oke sendiri telah menyabotase formasi itu?
Tetapi dia memutuskan untuk menunggu dan tidak terburu-buru mengambil kesimpulan. Ji Oke tiba-tiba mencoba membenarkan dirinya sendiri, mengatakan alasan ketergesa-gesaannya adalah karena dia belum bisa memesan kamar di tempat lain, yang hanya meningkatkan kejutan dan kebingungan Yun atas penjelasan yang tidak perlu seperti itu. Yun berjalan bersama Ji Oke menuju penginapan, mengamati tempat itu dan menyadari bahwa itu tidak tampak seperti tempat yang cocok untuk seseorang dari keluarga bergengsi seperti keluarga Ji Oke. Dia diam-diam bertanya-tanya apakah ini adalah pilihan yang disengaja oleh Ji Oke. Yun tersenyum dan dengan sopan berkomentar bahwa tempat yang sederhana seperti itu cocok dengan kesederhanaan dan kesederhanaan Ji Oke. Ji Oke merasa senang dengan pujian itu meskipun merasa malu. Jo berpikir dalam hati bahwa Yun cukup pandai dalam pujian dan bahkan berharap dia bisa mempekerjakannya untuk bekerja untuk klannya. Tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan pikirannya, pelayannya datang berlari ke arahnya. Pelayan itu berteriak dengan cemas, mengumumkan bahwa masalah serius telah terjadi. Ji Oke bertanya dengan bingung apa masalahnya. Dan pelayan itu mengejutkannya dengan mengatakan bahwa dompet uang di kamar itu telah hilang sepenuhnya. Ji Oke berteriak dengan marah, mengatakan dompet itu pasti dicuri selama ketidakhadirannya yang singkat dan semakin marah ketika pelayan itu tampak bingung dengan situasinya. Giok bergegas ke pemilik penginapan dan dengan keras memerintahkannya untuk segera memanggil semua tamu yang menginap di lantai 2. Pemilik penginapan segera patuh, dan ketika Giok bertanya apakah ada yang hilang, pria itu menjawab bahwa tidak ada. Semua orang hadir. Ji Oke kemudian bertanya tentang para tamu di lantai 1. Dan pemilik penginapan mengatakan bahwa hanya seorang anak laki-laki yang bekerja sebagai pembantu yang ada di sana karena saat itu adalah waktu yang tenang. Ji Oke merasa sedikit lega, menyadari bahwa pencurian itu terjadi baru-baru ini dan pencuri itu belum sempat melarikan diri. Tiba-tiba, salah satu tamu muncul, dengan marah bertanya mengapa mereka dipanggil begitu tiba-tiba. Ji A berbicara dengan tegas dan mengumumkan bahwa dia berasal dari keluarga Jikmyo dan Damju dan bahwa dompet uangnya telah dicuri, dan pencuri itu masih berada di dalam gedung. Dia menyatakan dengan yakin bahwa dia akan segera menemukan pencuri itu. Tak lama kemudian, pelayannya melaporkan bahwa mereka telah menggeledah kamar semua orang, tetapi uang curian itu belum ditemukan. Ji A berdiri dengan bingung, menyadari bahwa pencuri itu pasti cukup pintar untuk menyembunyikan uang itu dengan baik. Salah satu pria dengan gugup menyarankan bahwa pencuri itu mungkin seseorang yang sangat terampil yang berhasil menyelinap ke dalam ruangan. Tetapi Ji dengan cepat menolak gagasan itu sebagai omong kosong. Pada saat yang sama, sosok misterius sedang mengamati situasi dari kejauhan. Giok yakin bahwa salah satu dari orang-orang ini menjadi serakah setelah melihat pakaian mewahnya. Giok mengumumkan kepada semua orang bahwa dia akan mulai mengidentifikasi setiap orang satu persatu dan yakin dia akan mengungkap pencuri itu. Tersangka melangkah maju, seorang penjual alat tulis yang membawa bundel kuas dan batang tinta, dan dengan jelas menjelaskan identitasnya. Tersangka memperkenalkan dirinya sebagai penjaga malam yang datang mengunjungi seorang kerabat. Dia hanya memiliki beberapa barang sederhana bersamanya, seperti pisau. Kemudian tersangka melangkah maju, seorang gisaeng, artis, penghibur Jisoo. Dia menjelaskan bahwa semua yang dia bawa bersamanya hanyalah satu gaun dan beberapa bedak kosmetik, tidak ada hal lain yang penting. Dia mengatakan dia ada di sana untuk bertemu kekasihnya dan menunjukkan ketenangan dan kepercayaan diri yang jelas. Ji Oke bertanya kepadanya tentang identitas kekasih yang dia tunggu-tunggu ini, tetapi dia menolak untuk mengungkapkan namanya, mengklaim itu akan membuatnya kesal. Ji Oke merasa bahwa dia secara tidak langsung mengancamnya ketika dia mengatakan bahwa mengetahui identitas kekasihnya akan membawakannya masalah. Gisang tersenyum pelan dengan ekspresi tenang namun menantang, yang membuat Ji-hock merasa jengkel dengan cara dia berurusan dengannya. Pada saat itu, Gisang dengan tenang mengatakan bahwa dia mencurigai orang lain di antara mereka, yang menarik perhatian Ji-hock, dan dia bertanya kepadanya siapa itu. Dia segera menunjuk ke pelayan Ji-hock sendiri, mengatakan dia adalah tersangka yang paling jelas. Ini mengejutkan semua orang dan sangat mengejutkan Jiach. Jiach meledak dalam kemarahan, dengan kuat membela pelayannya, bersikeras bahwa pria itu telah bersamanya sejak dia masih kecil, dan dengan tegas menolak tuduhan itu. Gizang menyarankan, saat ketegangan meningkat, agar mereka memanggil polisi untuk mengakhiri perselisihan yang sedang berlangsung sementara Ji Oke berdiri di sana dengan senyum percaya diri yang misterius. Ji Oke menoleh ke Yun dan mulai mempelajarinya dengan tenang. Dia bertanya kepada Yun mengapa dia menatapnya dan apakah dia juga mencurinya sebagai tersangka. Yun dengan sopan meminta maaf, tetapi Yun mengejutkan semua orang dengan menuduh pandai besi, menjelaskan bahwa dia sedang memikirkan di mana orang ini bisa menyembunyikan perak itu. Pandai besi itu tampak sangat gugup karena tuduhan langsung Yun dan menatapnya dengan kebingungan yang jelas. Yun menunjuk ke tangan pandai besi, mencatat bahwa jika dia benar-benar seorang pandai besi, jari-jarinya akan tertutup residu logam, tetapi tangannya bersih, membuktikan bahwa dia berbohong tentang identitasnya. Ji A sangat terkejut dengan pengamatan tajam Yun dan bertanya-tanya pada dirinya sendiri mengapa dia tidak menyadarinya sebelumnya. Dia terkesan dengan apa yang dilihatnya dan mulai bertanya-tanya apakah apa yang dikatakan Komandan Gong tentang Yun itu benar dan bukan hanya berlebihan atau kebohongan. Saat Yun berdiri dengan percaya diri, semua orang bertanya-tanya apakah Bagwe muda ini benar-benar mampu mengidentifikasi pencuri dengan ketelitian seperti itu. Tiba-tiba, Yun ingat bahwa penjaga malam itu sebelumnya telah dibantu oleh pelayan, Jim Sui, yang mengejutkannya.
Yun menjelaskan bahwa Jim Sui melihat pelayan keluar dari ruangan dan mungkin diam-diam berkolaborasi dengan penjaga malam dalam pencurian itu. Dia dengan cerdik menambahkan bahwa para pencuri mungkin telah membuang uang curian itu keluar jendela untuk diambil dari luar, menunjukkan bahwa ini bukan pertama kalinya mereka bekerja sama. Yun memvisualisasikan seluruh situasi, membayangkan bagaimana rencana itu terungkap antara penjaga dan pelayan, dengan percaya diri mengonfirmasi kecurigaannya. Dia mendekati pelayan yang tampak tak bisa berkata-kata dan dengan tegas bertanya apakah teorinya benar. Pelayan itu tidak bisa menyangkal kebenaran. Dalam momen putus asa, pelayan itu mencoba melarikan diri, tetapi Jiuk segera menghentikannya, mengarahkan pedangnya ke arahnya dan memperingatkannya untuk tidak bergerak. Tiba-tiba, penjaga malam itu meledak dalam kemarahan dan mulai meneriakkan ancaman kepada Yun, mengejutkan semua orang dengan kekuatan yang dia tunjukkan. Yun dengan cepat menyadari bahwa dia menghadapi seorang petarung dengan level yang lebih tinggi dari yang dia duga. Namun dia tetap tenang dan terkendali. Penjaga itu menerjang Yun dengan agresi sengit, meraung bahwa dia akan membunuhnya sementara semua orang menyaksikan situasi itu terungkap dengan tegang. Yun mengamati gerakan lawannya dengan sangat presisi dan dapat dengan jelas melihat setiap gerakan yang dilakukan penjaga itu. Dia dengan terampil menghindari serangan penjaga itu, yang membuat marah si penyerang, yang menuduh Yun menghalangi jalannya. Yun mengawasi lawannya dengan intens, mengandalkan visi spiritualnya untuk mengantisipasi gerakan selanjutnya. Berdasarkan prediksi itu, dia memindahkan meja dan kursi pada saat yang tepat, berhasil mengganggu ritme lawannya. Yun menyadari bahwa kemampuan spiritualnya memungkinkannya untuk dengan jelas mengidentifikasi titik lemah lawannya tanpa menderita sakit kepala seperti biasanya, memberinya lebih banyak kepercayaan diri. Penjaga itu berteriak dengan amarah yang lebih besar, menyebut Yun hanya beruntung dan melancarkan serangan keras lainnya. Tetapi Yun berkonsentrasi keras dan melihat kelemahan yang jelas dalam gerakan penjaga itu, bersiap untuk memanfaatkannya. Dengan gerakan cepat, Yun memutuskan untuk hanya menggunakan energi internal bawahnya untuk menanggapi serangan itu. Dia melancarkan serangan menentukan dengan kekuatan besar, menyalurkan seluruh fokusnya untuk mengalahkan lawannya dalam satu pukulan. Penjaga itu terhuyung mundur kesakitan yang parah, dan tanda-tanda kemenangan muncul di wajah Yun yang merasakan sukacita atas keberhasilan rencananya. Yun berdiri dengan kemenangan, menatap lawannya yang kalah, dengan jelas dan percaya diri menyatakan keberhasilannya. Jia mendekati Yun dengan keheranan yang terlihat dan bertanya seni bela diri seperti apa yang dia latih, mencatat bahwa dia belum pernah melihat yang seperti itu sebelumnya. Sementara itu, pelayan yang telah membantu pencurian itu dengan tulus meminta maaf kepada Ji-ok, sangat malu dengan tindakannya. Ji-ok berbicara kepada Yun dengan tenang, mengatakan bahwa Jim Sui sangat pintar, sehingga sulit untuk mengungkap kebenaran. Tetapi yang penting adalah uang itu telah ditemukan kembali. Pada akhirnya, Ji-ok memberi Yun hadiah sebagai pengakuan atas usahanya dan menyerahkan sepotong perak dengan senyum lembut, menegaskan bahwa dia benar-benar pantas mendapatkannya. Yun membungkuk dalam-dalam kepada Ji-ok, mengungkapkan rasa terima kasih dan rasa malunya atas situasi tersebut. Dia merasa sangat berhutang budi padanya setelah semua yang terjadi. Setelah itu, Yun meminta maaf kepada pemilik penginapan atas kerusakan pada meja dan kursi yang disebabkan selama perkelahian dan dengan ramah menawarkan kompensasi keuangan dengan sangat hormat. Pemilik penginapan awalnya menolak untuk menerima uang itu, tetapi Yun dengan tegas bersikeras, mengatakan bahwa dia perlu mengganti kerugian karena para pelanggan telah pergi karena keributan itu. Ketika Ji-ok melihat apa yang terjadi, dia bertanya dengan heran apa yang Yun lakukan. Yun hanya menjawab bahwa dia sedang membagikan sebagian dari uang yang ditemukan sebagai kompensasi atas kerusakan tersebut. Ji-ok terkekeh pelan dan menyuruh pemilik penginapan untuk mengembalikan uang itu kepada Yun, menyatakan bahwa dia secara pribadi akan menanggung kompensasi tersebut. Dia menambahkan bahwa dia belum pernah bertemu Baguai seperti Yun sebelumnya. Pada saat itu, seseorang dengan tenang bertanya kepada Ji-ok apakah ada orang bernama Kyo, yang membangkitkan rasa ingin tahu Yun dan membuatnya sedikit bingung. Tiba-tiba, seorang pria muncul di tengah penginapan, berdiri dengan sangat percaya diri dan segera menarik perhatian semua orang karena kehadirannya yang kuat. Jiuk terkejut dan dengan keras berseru, "Bing Hyong." Yun dengan cepat menyadari bahwa ini adalah sosok penting dan terkenal. Pria itu ternyata adalah Bing Jo-sung, kepala keluarga Bing yang terkenal di Provinsi Hebei Tengah, yang dikenal karena kekuatan besar dan status tingginya. Bing Jo-sung berjalan ke arah mereka dengan percaya diri dan bertanya apa yang telah terjadi di penginapan, terkejut dengan kekacauan yang ditemukannya. Ji-ok mencoba menjelaskan situasinya secara singkat, mengatakan bahwa pandai besi dan pelayan telah bersekongkol untuk mencuri kantong uang. Bing Jo mendengarkan dengan tenang. Bing Jo tertawa terbahak-bahak dan berkata dengan riang bahwa dia tidak tahu apa-apa tentang masalah itu, yang membantu meredakan ketegangan di ruangan itu. Ji-ok mendekati Bing Jo dan memperkenalkan Yun, mengatakan bahwa berkat Yun, para pencuri tertangkap. Bing Jo mengungkapkan kekagumannya pada Yun. Yun berdiri dengan tenang di samping Ji-ok, terkejut dengan kedatangan tiba-tiba seseorang dengan kedudukan tinggi. Sementara Ji-ok mulai diam-diam bertanya-tanya apakah Bing Jo datang karena pencuri terkenal yang dikenal sebagai pencuri ilahi dengan wajah putih. Bing Jo tersenyum bahagia dan mengumumkan bahwa Nona Tangling telah tiba bersamanya, yang mengejutkan Ji-ok dan Yun. Ji-ok kemudian menjelaskan kepada Yun bahwa dia mungkin belum pernah mendengar tentang pencuri terkenal yang dikenal sebagai pencuri ilahi dengan wajah putih,
sosok misterius yang dikenal karena perampokan legendaris. Di masa lalu, pencuri ini menjadi terkenal karena mencuri barang-barang langka dan berharga yang menyebabkan gangguan besar di dunia persilatan karena keterampilannya yang tak tertandingi dalam pencurian dan siluman. Dia dikenal karena gaya berani dan percaya dirinya, berhasil mencuri artefak berharga dari lokasi yang sangat aman tanpa pernah tertangkap. Namun, 5 tahun lalu, pencuri itu terlibat dalam pencurian barang berharga dari salah satu keluarga besar, yang menyebabkan rumor tentang kematian dan menghilangnya secara misterius. Meskipun banyak yang percaya akan kematiannya, rumor baru-baru ini menunjukkan bahwa dia masih hidup dan telah mencuri beberapa manual seni bela diri rahasia. Munculnya kembali buku-buku rahasia ini menyebabkan kekacauan yang meluas karena para petarung dari seluruh dunia mulai dengan panik mencarinya. GOK dengan tenang berkomentar bahwa seaneh apapun rumor itu, jelas ada orang yang menikmati mengaduk-aduk kekacauan dan menyaksikan orang lain dalam kekacauan. Bing Jo setuju sambil tertawa dan berkata bahwa seaneh apapun kelihatannya, apapun mungkin terjadi dan bahwa banyak teman-temannya juga bersemangat dengan cerita itu. Kemudian Bing Jo menoleh ke GOK dan meminta bantuannya dalam menyelidiki kebenaran di balik rumor tersebut, mengandalkan status dan kemampuan GOK. GOK setuju dengan cepat dan dengan antusiasme yang besar, merasa bangga dan percaya diri bahwa dia telah dipilih untuk misi seperti itu. Bing Yo menoleh ke Yun dengan senyum dan memberitahu GOK bahwa penyelidik pintar ini mungkin sangat berguna bagi mereka dalam upaya ini. GOK dengan bersemangat mengatakan kepadanya bahwa Yun sangat cerdas dan mungkin memiliki kemampuan spiritual yang unik seperti yang biasa digambarkan oleh orang dahulu. Jadi membawanya serta akan menjadi ide yang bagus. Yun ragu-ragu dalam hati. Dia ingin bertemu petarung yang kuat untuk meningkatkan levelnya, tetapi dia merasa tidak nyaman dengan gagasan memasuki dunia yang penuh dengan pejuang serakah yang bersaing untuk mendapatkan harta seperti itu. Pada akhirnya, Yun memutuskan untuk dengan sopan dan hormat menolak tawaran itu. Dia menjelaskan kepada Bing Yo dan GOK bahwa sebagai petugas polisi dengan tugas nasional, dia tidak bisa dengan mudah meninggalkan tanggung jawabnya. Ini hanya meningkatkan kekaguman mereka padanya. Jia terus memuji Yun di depan Bing, menegaskan bahwa dia adalah petugas langka yang menolak suap dan bahkan menggunakan uangnya sendiri untuk membantu pedagang miskin. Ini membuat Yun merasa malu dengan citra ideal yang dilukiskan Jia tentang dirinya. Bing menyatakan kekaguman yang besar pada Yun, mengatakan bahwa dia belum pernah bertemu polisi seperti dia meskipun telah berurusan dengan banyak orang. Yun berterima kasih padanya dengan sederhana dan canggung. Tiba-tiba, Bing memutuskan dia secara pribadi akan pergi ke kepala polisi untuk meminta penugasan sementara Yun. Keputusan tak terduga ini mengejutkan Yun. Bing memuji GOK sekali lagi, mengatakan bahwa dia menganggapnya sebagai jihang pribadinya, seorang pria dengan kebijaksanaan yang besar. Ini membuat Yun semakin rendah hati, dan dia tersenyum dengan malu. Di tempat lain, beberapa pria dengan gugup mengamati pemandangan itu saat Bing tiba bersama GOK dan Yun di lokasi khusus tempat teman-teman Bing menunggu mereka. Mereka akhirnya mencapai sebuah rumah yang tampak jauh lebih mewah dari yang Yun duga. Bing memberitahu mereka bahwa teman-temannya ada di dalam menunggu. Setelah masuk, para hadirin menyambut Bing dengan antusias dan sukacita, memanggilnya dengan hangat. Beberapa dari mereka berbisik bertanya-tanya mengapa Yun ikut, mengejek bahwa dia tampaknya tidak punya teman. Tetapi GOK membelanya, mengatakan bahwa Bing mungkin telah mencari kebijaksanaan dari keluarga Jogi, yang menjadi anggota Yun. Sementara itu, Yun berdiri dengan tenang di antara para petarung yang berkumpul yang secara terbuka mempertanyakan mengapa seorang petugas polisi ada di antara mereka. Bing dengan cepat mengklarifikasi bahwa Yun adalah seorang petugas yang sangat berbakat dengan kemampuan luar biasa, mungkin cocok untuk peran kepemimpinan puncak di negara ini. Ini hanya membuat Yun semakin malu. Namun, beberapa peserta mengkritik kata-kata Yun sebelumnya, menganggapnya berani karena mempertanyakan perintah Bing, yang membuat Yun merasa seperti berjalan di atas paku di bawah tatapan marah mereka. Yun mengerti dari suasana keseluruhan bahwa orang-orang yang hadir berasal dari keluarga yang paling menonjol dan bergengsi, lingkaran teman sejati Bing. Pada saat itu, Yun memperhatikan seseorang yang istimewa di antara para hadirin dari keluarga Tang, salah satu dari 5 klan besar, yang sangat menarik perhatiannya. Jiuk, sementara itu, menatap Nona Tang Ling dengan kekaguman yang jelas, dan Yun dengan cepat menyadari alasan di balik ekspresi melamun Ji-Yun. Orang lain menarik perhatian Yun, seseorang yang duduk dengan tenang tetapi memancarkan kehadiran dan kekuatan, mendorong Yun untuk bertanya-tanya siapa sosok penting ini. Yun dengan cepat menyadari bahwa wanita yang tenang itu berasal dari keluarga Bing sendiri, mungkin terkait erat dengan Bing Yo. Bing tersenyum pada Yun dan membenarkan bahwa dia memang adik perempuannya. Terkesan dengan deduksi cepat Yun. Yun dengan sopan menyangkal telah tahu. Bing kemudian menjelaskan kepada kelompok itu mengapa dia membawa Yun. Dia adalah seorang petugas luar biasa yang mampu memecahkan misteri dan menangani kasus-kasus sulit. Salah satu tamu mengakui dengan terkejut bahwa dia telah mendengar Yun memiliki kemampuan spiritual supernatural, yang menarik lebih banyak perhatian padanya. Saudara perempuan Bing mulai berbicara dengan lembut, mengatakan bahwa di masa lalu, dia telah mengalami kejadian yang sangat aneh dan ingin tahu apakah Yun dapat mengungkap apa yang telah terjadi. Yun mendengarkan ceritanya dengan cermat kemudian dengan cepat berbicara, menunjukkan pemahamannya tentang peristiwa itu. Dia merujuk pada pasangan yang menjalankan toko kain dan menderita tragedi saat mengunjungi kerabat. Tiba-tiba,
bertanya padanya apakah suami itu benar-benar membunuh istrinya. Saudara perempuan Bing sangat terkejut dengan kata-kata Yun, bertanya-tanya pada dirinya sendiri bagaimana dia tahu begitu cepat dan bagaimana dia bisa mengungkapkan detail seperti itu tanpa mendengar cerita lengkapnya. Pada saat itu, Yun tersenyum percaya diri pada dirinya sendiri, menyadari bahwa para tamu mulai benar-benar percaya bahwa dia memiliki kemampuan spiritual, meskipun dia sebenarnya hanya mengandalkan pengamatan dan analisis yang tajam. Yun berpikir bahwa dalam situasi seperti ini, lebih baik membuat orang terkesan dengan deduksi cepat sehingga mereka akan percaya bahwa dia memiliki kekuatan luar biasa. Dia terus beralasan pada dirinya sendiri bahwa pendekatan ini sering membuat orang melebih-lebihkan kemampuannya sendiri. Dan terkadang para tersangka bahkan akan mengaku karena takut diekspos. Yun kemudian menoleh ke saudara perempuan Bing dan dengan lembut meminta maaf, mengatakan bahwa dia hanya terkejut dengan intensitas cerita, yang membuatnya segera mencurigai pembunuhan atau sesuatu yang serius. Adik Bing melanjutkan ceritanya dengan tenang, menjelaskan bahwa pasangan itu berhenti di penginapan kecil untuk bermalam selama perjalanan mereka. Tetapi sebuah tragedi aneh dan belum terpecahkan terjadi di sana. Yun terdiam dalam perenungan dan mulai menganalisis kemungkinan motif kejahatan itu, menyatakan bahwa pembunuhnya bukanlah sang suami karena motif umum seperti pencurian tidak berlaku dalam kasus ini. Dia merasa perlu menyampaikan penjelasan logis dan cepat untuk mempertahankan citra yang telah dibentuk orang lain tentang dirinya meskipun dia belum mendengar semua detailnya. Adik Bing terkejut dengan keyakinan Yun dalam kata-kata, bertanya-tanya bagaimana dia bisa mengetahui detail yang begitu tepat dan jelas tentang cerita yang belum sepenuhnya dia dengar sebelumnya. Yun melanjutkan pembicaraannya, menjelaskan bahwa dia awalnya menduga bahwa salah satu dari pasangan itu mungkin telah membunuh seseorang dan mencoba menyembunyikan kejahatan itu. Ini semakin mengejutkannya karena dia belum membagikan detail apapun. Yun berdiri dengan percaya diri di tengah ruangan dan menjelaskan bahwa deduksinya berasal dari fakta bahwa pasangan itu sedang dalam perjalanan untuk mengunjungi kerabat, jadi suami mungkin merasa cemburu atau marah setelah percakapan yang terjadi. Adik Bing kagum dengan kecepatan dan ketepatan Yun dalam melakukan deduksi. Dia bertanya bagaimana dia tahu itu. Yun dengan ramah menjawab bahwa itu sederhana. Seseorang seperti dia dari keluarga bangsawan seperti keluarga Bing pasti punya alasan bagus untuk bertanya tentang kasus ini. Adik Bing tersenyum rendah hati dan mengakui bahwa meskipun status keluarganya tinggi, dia tidak memiliki kebijaksanaan dalam hal-hal seperti itu. Kemudian dia meminta pendapatnya tentang apa yang harus dilakukan dengan sang suami. Dia menjelaskan bahwa petugas kehakiman setempat tidak kompeten, dan kasus itu ditutup dengan cepat bahkan tanpa menanyai suaminya, yang membuat Yun berhenti untuk berpikir. Setelah beberapa saat berpikir, Yun bertanya siapa yang menemukan jenazah istrinya dan di mana jenazah itu ditemukan. Adik Bing menjawab bahwa suaminya yang menemukannya di hutan terdekat. Yun merasakan sesuatu yang aneh, mengatakan bahwa jika dia memimpin penyelidikan, dia akan fokus pada suami dan menginterogasinya secara menyeluruh karena dia yang menemukan mayat itu. Adik Bing mengatakan kepada kakaknya bahwa dia telah melakukan pekerjaan dengan baik dengan membawa seorang polisi dengan keterampilan seperti itu dan mengatakan dia senang dengan analisis Yun. Kemudian dia menyarankan untuk menceritakan lebih banyak detail kepadanya. Dia menambahkan bahwa mereka memiliki informasi yang solid tentang lokasi harta karun yang disembunyikan oleh pencuri ilahi dengan wajah putih, menjelaskan bahwa mereka telah mengumpulkan beberapa peta yang baru saja muncul untuk menentukan lokasinya. Saat dia meninjau peta, dia berpikir dengan kagum bahwa Yun jauh lebih terampil dari yang dia harapkan. Mungkin benar-benar seorang individu berbakat. Adik Bing kemudian mengungkapkan bahwa harta itu disembunyikan di benteng gunung yang terletak di Gunung Balgiong, daerah yang dikendalikan oleh bandit gunung. Pada saat itu, GOK turun tangan, mengatakan dia meragukan kredibilitas rumor semacam itu dan bertanya kepada Bing apakah dia benar-benar percaya buku-buku bela diri rahasia itu ada di sana. Bing menjawab bahwa mereka tidak akan rugi apapun dengan memeriksanya sendiri. Yun dan anggota kelompok lainnya berdiri dengan pikiran yang mendalam tentang lokasi dan kemungkinan harta yang tersembunyi di sana. Yun tiba-tiba merasakan gelombang ketegangan, bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi di benteng gunung ini dan mengapa semua orang tampak begitu cemas tentang hal itu. Tak lama kemudian, kelompok itu berangkat ke lokasi tersebut, bergerak hati-hati dan tetap waspada saat mereka berjalan di sepanjang jalan hutan. Saat mereka berjalan, Yun merasa kesal dengan serangga yang mengerumuni daerah itu, tetapi tiba-tiba seseorang dari kelompok itu berteriak kepadanya dengan marah untuk menjauh, yang sangat mengejutkan Yun. Dalam sekejap, salah satu bandit melemparkan pisau ke arah Yun dan rekannya, memaksa mereka untuk mundur dengan cepat untuk menghindari serangan itu. Adik Bing memperhatikan seberapa cepat Yun dan rekannya bereaksi dan berkomentar dengan heran bahwa kecepatan mereka menyaingi kecepatan seorang prajurit terlatih. Jia menemukan sebuah catatan di tanah, mengambilnya dengan cepat, dan membacanya dengan keras kepada semua orang. Itu berisi ancaman kematian yang jelas, memperingatkan mereka untuk berbalik, ditandatangani oleh kelompok Norkeum. Beberapa dari mereka yang hadir mulai mempertanyakan keberanian para bandit yang menggunakan nama Norkeum, dan mereka merasa perlu bertindak cepat untuk menghadapi mereka. Yun mendekati adik Bing dengan tenang dan bertanya kepadanya tentang tingkat keterampilan bela diri para bandit gunung ini. Dia menjawab bahwa mereka biasanya kurang terlatih dan tingkat rendah. Dia menambahkan dengan dingin bahwa pemimpin mereka mungkin kelas terbaik, mencoba meyakinkan kelompok itu. Tetapi Bing Yo tiba-tiba menyatakan bahwa mereka datang, dan semua orang mulai mendengar suara langkah kaki para bandit yang mendekat dengan jelas.
Yun merasakan kepanikan meningkat ketika dia tiba-tiba menyadari bahwa para bandit yang menyerang bukan hanya amatir. Mereka semua terlatih dengan baik dalam seni bela diri. Berhenti sejenak mengamati para bandit yang mendekat dan mencoba dengan cepat menganalisis situasi untuk membuat keputusan yang tepat. Tetapi saat dia berpikir, dia terkejut oleh serangan hebat lainnya dari seseorang yang kekuatannya jauh melebihi perkiraan sebelumnya, yang membuatnya khawatir dan tegang. Yun mulai menggunakan kemampuan spiritualnya secara intensif untuk fokus pada serangan yang masuk, mencoba menenangkan diri dan menemukan celah yang tepat dalam serangan lawannya. Pada saat yang menentukan, Yun melihat kelemahan yang jelas dalam gerakan lawannya dan memanfaatkan kesempatan itu, meluncurkan serangan balik yang tepat. Setelah Yun melancarkan serangan kejutan, bandit gunung itu menjadi marah dan berteriak, mengancam bahwa Yun akan membayar atas apa yang telah dia lakukan. Yun terkejut dan gelisah karena dia mengira serangannya telah mendarat secara efektif, tetapi dia dengan cepat menyadari bahwa itu tidak benar-benar melukai musuh, hanya membuatnya marah. Bandit itu bersiap untuk meluncurkan teknik aneh, dan Yun memperhatikan aliran energi lawannya tiba-tiba berubah, mendorongnya untuk bertanya-tanya apakah gerakan selanjutnya akan lebih berbahaya. Yun terkejut dengan skala teknik yang disiapkan bandit itu, dan dia mulai curiga itu adalah teknik tersembunyi atau rahasia. Bandit itu menerjangnya, berteriak dengan marah bahwa dia akan membunuhnya. Yun mendapati dirinya tidak memiliki cara untuk mundur, jadi dia memutuskan untuk menghadapi serangan itu secara langsung. Yun mengumpulkan kekuatannya dan bersiap untuk bentrokan itu, sepenuhnya menyadari betapa berbahayanya situasi itu dan bahwa dia bisa terluka parah. Keduanya bertabrakan dalam benturan sengit, dan Yun melepaskan kekuatan spiritual latennya dengan kekuatan penuh untuk memblokir serangan bandit itu. Yun merasakan sakit yang hebat di tubuhnya karena tekanan yang sangat besar pada pusat energi bawahnya dan titik-titik tekanan yang dia gunakan, yang menyebabkan energi internalnya bergetar hebat. Biasanya, Yun akan menghindari bentrokan seperti itu, tetapi kali ini dia tidak punya pilihan selain mempertahankan posisinya dan bertarung dengan semua yang dia miliki. Akhirnya, Yun berhasil memberikan pukulan yang kuat, mendorong bandit itu menjauh darinya dengan kekuatan besar. Yun berdiri mengatur napasnya, kelelahan, dan merenungkan bahwa menggunakan jenis energi ini dalam pertempuran nyata sangat berbahaya, tetapi dia merasa lega bahwa dia telah mengatasi lawannya. Pada saat itu, Yun mendengar teman-temannya memanggilnya dengan sangat prihatin, dan dia dengan cepat menoleh kepada mereka. Mereka bergegas ke arahnya dan bertanya apakah dia telah mengalahkan semua bandit gunung. Yun memberitahu mereka bahwa orang yang memegang senjata aneh, Trisula, adalah satu-satunya yang tersisa. Kemudian teman-temannya menunjuk ke bandit yang kalah dan terkejut mengetahui bahwa Yun telah menghadapi dan mengalahkan lawan yang begitu berbahaya sendirian. Yun mencoba untuk bersikap sederhana, mengatakan bahwa dia hanya beruntung dan telah menggunakan seni bela diri khusus yang disebut Gong Yong Julcho. Tetapi teman-temannya memujinya dan bersikeras bahwa dalam pertempuran mematikan, tidak ada yang namanya keberuntungan, hanya kekuatan yang penting. Bing Zhou tertawa terbahak-bahak dan memuji Yun, mengatakan dia tidak menyangka dia akan menggunakan teknik tersembunyi seperti itu. Dia bercanda bahwa orang-orang Han Xiong akan merasa sangat aman dengan seseorang seperti dia di sekitar. Meskipun Yun merasa sedikit tidak nyaman dengan pembesar-besaran itu. Tiba-tiba, semua orang merasakan kehadiran energi menakutkan yang membuat mereka membeku di tempat karena terkejut dan takut. Yun menyadari bahwa seseorang yang sangat berbahaya telah tiba. Dari antara pepohonan muncul seorang lelaki tua yang dikenal sebagai ular bertangan dingin, Gou Xiang. Seorang penjahat terkenal yang terkenal karena menguasai seni bela diri iblis yang menakutkan. Bing Yao menjadi gelisah dan segera menyadari bahwa Gou Xiang bukanlah orang biasa. Dia terkenal sebagai salah satu petarung terkuat, sangat ditakuti karena keterampilan iblisnya sehingga orang lain menghindarinya sama sekali. Dari aura yang dipancarkan Gou Xiang, Bing Yao menyadari bahwa dia telah mencapai tingkat kultivasi bela diri yang sangat tinggi dan kemungkinan akan terlalu sulit bagi mereka untuk ditangani. Bing dengan hati-hati bertanya kepada Gou Seong mengapa dia datang ke tempat ini, tetapi Gou Seong tetap diam, menatap mereka dengan dingin. Ji Aoke mencoba meredakan ketegangan, mengatakan mereka hanya datang untuk Yun dan tidak berniat mengganggunya. Tetapi Gou Seong menjawab dengan dingin bahwa jika mereka ingin mati, mereka semua bisa mati bersama. Jiok memohon kepada Gou Seong atas nama keluarga Bing, Jogi, dan Tang untuk mengampuni mereka. Tetapi Gou Seong hanya tertawa mengejek, menolak permohonan itu. Gou Seong dengan dingin bertanya apakah mereka yang membunuh anak buahnya. Bing dengan hati-hati bertanya sebagai balasan apakah para bandit itu benar-benar miliknya. Yun turun tangan dengan tenang dan meminta untuk berbicara terus terang. Dia kemudian menunjukkan bahwa para bandit ini mungkin bukan pengikut asli Gou Seong, tetapi yang baru direkrut. Dengan wawasan yang tajam, Yun menjelaskan bahwa pakaian dan senjata para bandit dengan jelas menunjukkan bahwa mereka bukan bawahan asli Gou Seong, tetapi kemungkinan rekrutan baru dari benteng gunungnya. Yun melanjutkan dengan percaya diri, mengatakan bahwa kemungkinan Gou Seong telah memberi mereka perintah setelah kunjungan terakhirnya ke benteng. Gou Seong akhirnya mengakui penjelasan Yun, tetapi kemudian beralih ke Bing dan yang lainnya dengan pertanyaan provokatif. Bertanya mengapa mereka membawa seorang petugas polisi bersama mereka dalam misi ini dan apakah mereka telah ditangkap atau terlibat dalam sesuatu yang ilegal. Go berdiri diam, mengejek dirinya sendiri setelah menyadari bahwa dia telah jatuh ke dalam trik Yun. Yun memperhatikan ekspresinya dan menyadari bahwa Gou Seong memang telah jatuh ke dalam perangkap.
Go Seong berkata dengan sarkasme yang jelas bahwa dia belum pernah mendengar tentang seorang polisi jujur yang jujur, tetapi dia mengakui bahwa Yun pasti memiliki kemampuan spiritual yang memungkinkannya untuk mengidentifikasi para bandit dengan begitu mudah. Go Seong menoleh ke Yun dan bertanya apakah dia tahu alasan dia tinggal di benteng gunung ini. Yun menjawab dengan antusiasme yang tulus, mengatakan dia benar-benar ingin tahu. Go Seong menjawab dengan serius bahwa alasan kehadirannya di tempat ini adalah petunjuk rahasia yang ditinggalkan oleh pencuri ilahi dengan wajah putih, yang menyebabkan gelombang keterkejutan muncul di wajah semua orang. Dia menambahkan dengan senyum mengejek bahwa Yun dan kelompoknya pasti tahu tentang rumor ini. Kalau tidak, mereka tidak akan datang ke lokasi terpencil seperti itu di tempat itu. Go Seong melanjutkan, menjelaskan bahwa dia telah menyelamatkan nyawa para bandit gunung sehingga mereka dapat melayaninya, tetapi dia bosan dengan mereka ketika mereka mulai bertingkah seperti anggota geng Norkium. Dan mereka akhirnya mati dengan menyedihkan. Kemudian dia menoleh ke Bing dan mengatakan bahwa meskipun Bing telah memohon atas nama 3 keluarga besar, dia tidak mampu menentang mereka dengan mudah, meskipun nadanya jelas membawa ancaman. Semua orang langsung merasakan bahaya yang mengintai setelah mendengar nada dingin Go Xiang dan menyadari situasinya menjadi sangat berbahaya. Go Xiang melanjutkan kata-kata mengancamnya, dengan tenang menyatakan bahwa dia akan membunuh mereka semua untuk mencegah petunjuk rahasia menyebar. Semua orang sangat terkejut dan dengan cemas bertanya-tanya apakah Go Seong serius tentang ancaman kematiannya. Dia menjawab dengan ketenangan yang mengerikan bahwa dia memang serius mempertimbangkannya. Go Seong menjelaskan bahwa jika dia membiarkan mereka hidup, mereka pasti akan mencoba mencari petunjuk rahasia itu lagi, yang akan menimbulkan ancaman yang lebih besar baginya di masa depan. Dia menambahkan dengan tegas bahwa tidak mungkin dia bisa mempercayai janji mereka untuk tidak mencari petunjuk itu lagi. Go Sung kemudian meledak dalam kemarahan yang besar menyatakan bahwa sudah jelas mereka mulai percaya pada rumor begitu mereka melihatnya, jadi dia tidak akan membiarkan mereka pergi dengan mudah. Kemudian dia mengumumkan bahwa mereka sekarang tidak punya pilihan selain menemukan petunjuk rahasia itu dan berjanji bahwa jika mereka melakukannya, dia akan membiarkan mereka hidup. Go Seong kemudian mendekati pemuda dari keluarga Jogi dan mengatakan kepadanya bahwa satu-satunya alasan dia belum membunuhnya adalah karena kecerdasannya, menyebabkan pemuda itu sangat cemas. Pemuda dari keluarga Jogi bertanya dengan bingung bagaimana mereka seharusnya menemukan petunjuk itu hanya dengan satu peta dan bertanya kepada Go Sung apakah dia memiliki bukti lain. Go Sung menjawab dengan dingin bahwa dia hanya memiliki peta ini. Pria muda itu merasa frustrasi dan berkata dengan cemas bahwa mereka sangat membutuhkan lebih banyak petunjuk ketika tiba-tiba Yun menyela dan mengatakan dia sudah menemukan petunjuknya. Semua orang tercengang oleh pernyataan Yun dan bertanya kepadanya dengan tidak percaya apakah dia benar-benar serius. Go Seong tertawa keras, mengejek klaim Yun, dan berkata dia tidak pernah membayangkan kemampuan spiritual Yun dapat menemukan petunjuk rahasia bahkan tanpa bergerak dari tempatnya. Kemudian salah satu dari mereka yang hadir menjelaskan dengan ketakutan bahwa Go Seong berlatih seni bela diri terlarang, yang berfokus pada teknik pertarungan yang kejam dan akumulasi energi internal yang cepat. Dia menegaskan bahwa seni bela diri yang digunakan Go Xiang sangat berbahaya, memungkinkan pengguna untuk dengan cepat memperoleh kekuatan besar tetapi berjuang untuk menjaga keseimbangan dan stabilitas. Dia menambahkan bahwa ketidakseimbangan ini membuatnya sulit untuk mencapai tingkat kekuatan tertinggi. Tetapi meskipun demikian, Go tetap menjadi petarung yang sangat berbahaya. Bing mulai merasakan beratnya situasi bahkan lebih dan mengakui bahwa perkiraan sebelumnya tentang kekuatan Go Seong salah. Mereka menghadapi lawan yang jauh lebih kuat dari yang mereka duga. Go Seong kemudian berteriak marah kepada Yun menyatakan bahwa dia tahu setiap sudut tempat ini dan bahwa tidak mungkin Yun menemukan petunjuk tanpa mengambil satu langkah pun. Pada saat itu, Yun dengan tenang mengajukan pertanyaan yang mencolok kepada Go Seong. Mungkinkah pencuri ilahi dengan wajah putih itu awalnya berasal dari wilayah ini? Kata-kata Yun membuat Go Seong terkejut dan membuatnya tiba-tiba membeku di tempat. Go Seong mundur selangkah karena terkejut dan bertanya kepada Yun dengan sangat terkejut bagaimana dia bisa mengetahui informasi itu. Yun dengan tenang dan cerdas menjelaskan bahwa lama tinggal Go Seong di daerah ini dan minatnya yang besar padanya dengan jelas menunjukkan bahwa dia percaya pencuri ilahi itu adalah penduduk setempat. Go Seong akhirnya mengakui bahwa Yun benar dan dengan suara rendah berkata dia ingat kata-kata pencuri itu bahwa dia telah menyembunyikan semua yang dia curi di kampung halamannya. Go Seong dengan jelas mengingat pertemuan itu dengan pencuri yang mengatakan dia tidak mengacu pada emas atau harta lainnya, tetapi pada petunjuk rahasia itu sendiri. Pada saat itu, Go Seong menyadari bahwa petunjuk itu adalah satu-satunya hal yang pantas dipertaruhkan untuk semua masalah ini. Go Seong terus berbicara, mengejek bagaimana bahkan orang biasa pun berhasil menipunya. Kemudian pencuri itu dengan percaya diri menyatakan bahwa dia memang memiliki naskah Brahmini yang terkenal. Go sangat terkejut dan bertanya dengan keheranan yang jelas bagaimana dia berhasil mendapatkan gulungan yang sangat langka itu. Dia menjelaskan bahwa seni bela diri Brahmini adalah teknik langka yang dipraktikkan oleh para biksu Tibet yang dikenal karena kemampuan unik mereka untuk memurnikan energi internal. Go Xiang secara pribadi mengakui dengan sangat prihatin bahwa naskah ini bisa menjadi penting bagi seni bela diri rahasianya sendiri, terutama mengingat kebutuhannya untuk menstabilkan energi internalnya yang tidak stabil. Pencuri ilahi itu dengan berani mengklaim bahwa dia telah mencuri naskah itu dari perpustakaan rahasia Shaolin dan bahwa para biksu bahkan tidak menyadari bahwa itu hilang. Dia kemudian menawarkan untuk menjual naskah itu kepada Gao Xiang dengan harga yang sangat besar. Gao Xiang ragu-ragu sejenak untuk segera membunuh pencuri ilahi itu,
Tetapi pencuri itu dengan menantang mengatakan bahwa jika dia mati, Gao Xiang tidak akan pernah menemukan naskah itu dan tentu saja tidak akan bisa memasuki perpustakaan rahasia itu sendiri. Ketika Gao Xiang bertanya kepada pencuri itu apa yang dia inginkan sebagai imbalan, pencuri itu menjawab dengan senyum mengejek bahwa dia tidak menginginkan apapun, tetapi dia tidak akan menyerahkannya dengan mudah setelah sebelumnya dihina olehnya. Pencuri ilahi itu mengusulkan kesepakatan baru. Jika mereka bertemu lagi dalam 10 tahun dan dia masih hidup, Gao Xiang harus meminta maaf, dan hanya dengan begitu dia akan menerima naskah itu. Gao Xiang dengan enggan setuju dan bertanya kepada pencuri itu di mana naskah itu jika dia meninggal sebelum 10 tahun itu berakhir. Pencuri itu mengatakan kepadanya bahwa dia telah menyembunyikan semua hartanya di benteng Bao Shangche. Bertahun-tahun kemudian, pencuri ilahi dengan wajah putih itu meninggal dengan cara yang menyedihkan dan misterius, mendorong Gao Xiang untuk bergegas ke benteng Bao Shangche untuk mencari naskah itu. Tetapi dia tidak menemukan jejaknya di sana. Kembali ke masa sekarang, Gao Xiang memandang Yun dengan kekaguman yang tulus. Bertanya-tanya bagaimana bagua muda ini bisa mengetahui semua detail yang tepat itu. Yun berbicara dengan tenang kepada Jiuk, mengatakan bahwa ketika dia melihat tebing curam dan burung-burung aneh di dekatnya, dia teringat kasus lama dan misterius dengan kondisi yang serupa. Dia mulai menjelaskan bahwa dalam kasus masa lalu itu, mayat para pejuang ditemukan di dasar tebing tinggi tanpa alasan yang jelas, membuatnya curiga ada sesuatu yang berharga tersembunyi di tebing itu. Yun menambahkan bahwa penyebab sebenarnya dari insiden aneh itu adalah burung menakutkan yang membangun sarangnya menggunakan bahan keras seperti batu. Kemudian dia bertanya secara retoris, orang seperti apa yang akan menempatkan naskah rahasia di tempat yang berbahaya seperti itu? Menyimpulkan bahwa itu hanya bisa menjadi karya pencuri ilahi dengan wajah putih. Dia melanjutkan dengan menjelaskan dengan jelas bahwa ini membuktikan pencuri ilahi itu adalah penduduk setempat dan bahwa Gao Xiang terobsesi dengan tempat ini karena dia telah mendengarnya langsung dari pencuri itu. Yun meminta Gao Xiang untuk berbalik dan melihat tebing. Lalu bertanya apakah para bandit gunung selalu menghindari pergi dekat tempat tertentu itu. Yun menjelaskan bahwa alasan untuk ketakutan ini adalah makhluk yang dikenal sebagai burung pengumpul batu, yang membunuh mangsanya dengan menjatuhkan batu ke mereka. Semua orang mendengarkan dengan seksama. Yun menjelaskan bahwa pencuri ilahi itu tentu menyadari burung ini dan kebiasaannya yang aneh, dan karena itu telah memilih untuk menempatkan naskah rahasia itu di salah satu sarangnya untuk diamankan. Gao Xiang hampir tidak bisa mempercayai apa yang dia dengar dan berteriak kaget. Bertanya apakah Yun benar-benar bermaksud bahwa sarang itu adalah petunjuk tersembunyi. Yun dengan percaya diri menegaskan bahwa itulah tepatnya masalahnya. Yun kemudian meminta Gao Xiang untuk mengamati dengan cermat warna sarang di tebing, menunjukkan bahwa salah satu dari mereka akan terlihat berbeda dalam warna dan bentuk. Gao Xiang mendongak dan memang melihat sarang yang jelas berbeda dari yang lain, membuatnya sangat gembira. Dia dengan cepat bergerak menuju tebing, memanjat, dan berhasil mengambil sarang yang telah ditunjuk Yun. Gao Xiang memandang Yun dengan rasa terima kasih yang mendalam dan berteriak, "Kau telah menyelamatkanku, Baguai." Yun menanggapi dengan rendah hati, mengatakan dia tidak pantas menerima pujian seperti itu. Salah satu teman mengungkapkan kekhawatiran bahwa Gao Xiang mungkin mengkhianati mereka. Tetapi Yun dengan tenang menjawab dengan percaya diri bahwa dia tidak akan melakukannya karena mata spiritualnya telah menunjukkan kepadanya ketulusan dalam niat Gao Xiang. Yun terus diam-diam pada dirinya sendiri berpikir bahwa Gao Xiang tidak akan mengambil risiko membuat marah klan Shaolin atau seluruh 5 keluarga besar hanya untuk membunuh mereka. Gao Xiang kemudian menyerahkan hadiah kepada Yun, cambuk kuat yang telah dia gunakan sebelumnya untuk menarik sarang, mengatakan itu adalah hadiah kecil untuknya. Dia menjelaskan bahwa cambuk itu terbuat dari serat ultra tahan lama dan direndam dalam racun yang kuat. Menasihati Yun untuk menggunakannya hanya jika dia benar-benar perlu menyelamatkan hidupnya. Kemudian Gao Xiang meninggalkan buku tertutup di tanah mengatakan dia sudah mengamankan naskah rahasia yang sebenarnya dan tidak lagi membutuhkan versi palsu ini. Dan dalam sekejap, Gao Xiang menghilang dengan kecepatan luar biasa, membuat semua orang berdiri dengan kaget atas hilangnya dia yang tiba-tiba. Teman-teman Yun terus bertanya-tanya mengapa dia menolak baik cambuk maupun buku seni bela diri meskipun betapa bergunanya mereka. Terutama karena mereka bukan milik sekolah seni bela diri tradisional. Tetapi Yun dengan tenang menjelaskan bahwa buku yang diambil Gao Xiang dari sarang kemungkinan besar hanyalah salinan palsu, yang mengejutkan semua orang. Yun melanjutkan penjelasannya, mengatakan bahwa sambil mengamati daerah itu, dia telah melihat beberapa sarang serupa. Dan kehadiran hanya satu sarang berwarna berbeda tampaknya disengaja untuk menyembunyikan naskah yang sebenarnya. Dia kemudian menjelaskan bahwa pencuri berwajah putih itu telah diburu oleh keluarga Namgeng, membuatnya hampir mustahil baginya untuk memasuki perpustakaan Shaolin. Itu berarti naskah yang dia klaim telah dicuri adalah palsu. Yun menambahkan bahwa pencuri itu mungkin membuat salinan palsu dengan sengaja untuk menipu pengejar seperti Gao Xiang. Setelah memeriksa buku itu, salah satu pria mengkonfirmasi penilaian Yun, mencatat bahwa isinya adalah seni bela diri sederhana dari keluarga kecil dengan sedikit nilai nyata. Pria lain angkat bicara untuk mengatakan bahwa tidak ada teknik dari salah satu dari 9 klan besar, dan dia menyatakan bahwa dia akan mengembalikan buku itu kepada pemiliknya yang sah. Jiok dengan lembut bertanya kepada Yun apakah dia tahu mengapa pencuri itu bersusah payah membuat naskah palsu. Yun menjawab bahwa dia belum banyak memikirkannya. Jiok menyarankan itu mungkin karena harga diri pencuri dan ego yang terluka setelah diejek oleh orang lain. Tetapi Yun memiliki pandangan yang berbeda,
mengatakan pencuri itu mungkin malu untuk mengakui bahwa dia tidak pernah memiliki naskah Brahmanit yang asli. Jadi dia membuat palsu untuk mengklaim bahwa dia melakukannya. Jiuk mengagumi penalaran Yun dan tertawa, mengatakan bahwa itu sangat masuk akal dan bahwa dia telah mendengar desas-desus bahwa naskah Brahmanit yang sebenarnya berada di tangan keluarga Namgong. Bing dan saudara perempuannya dengan bercanda bertanya-tanya apakah pencuri itu benar-benar mencoba mencurinya dari keluarga Namgong dan mengatakan masuk akal bahwa tidak ada yang akan mempercayai kata-kata pencuri seperti itu. Setelah percakapan berakhir, kelompok itu memutuskan untuk kembali dan memulai perjalanan pulang bersama. Malam itu, Bing mendekati Yun dan dengan ramah mengatakan kepadanya bahwa dia memiliki saran khusus mengenai pelatihannya. Yun mendengarkan dengan rasa ingin tahu yang besar. Bing meminta Yun untuk menunjukkan kepadanya gerakan dari seni bela dirinya untuk menilai levelnya. Yun menanggapi dengan antusias dan menunjukkan salah satu tekniknya. Bing sangat terkesan dengan gerakan Yun tetapi mencatat bahwa aliran energi di tubuhnya tampak lemah dan membutuhkan lebih banyak energi internal. Yun mengakui dengan jujur bahwa dia merasakan hal yang sama tetapi tidak tahu bagaimana memperbaikinya. Bing tersenyum dan berkata ada cara dia bisa meningkatkan energinya. Yun bertanya-tanya dengan gugup apakah Bing mengacu pada salah satu teknik hati rahasia, tetapi dia khawatir akan diberi sesuatu yang begitu langka. Tetapi Bing mengejutkannya dengan mengeluarkan pil embun giok, salah satu harta inti dari klan Bing, yang membuat Yun benar-benar tercengang. Yun bertanya dengan sangat bingung apakah benar pantas menerima harta yang tak ternilai harganya. Tetapi Bing meyakinkannya dengan senyum bahwa itu baik-baik saja. Bing menjelaskan bahwa pil itu dibuat menggunakan teknik rahasia keluarganya dan akan memberikan energi internal kepada pengguna yang setara dengan 10 tahun pelatihan. Dia meyakinkan Yun bahwa tidak ada masalah dalam mengambilnya meskipun kerahasiaan pembuatannya karena dia telah memperolehnya secara legal. Dan itu dimaksudkan sebagai hadiah. Yun ragu-ragu sejenak. Tetapi pada akhirnya, dia memutuskan untuk mempercayai Bing dan dengan cepat menelan pil itu. Segera merasakan lonjakan energi besar mengalir melalui tubuhnya. Yun merasakan energi itu bersirkulasi dengan lancar melalui tubuhnya, mengisi semua saluran dan titik tekanannya tanpa menyebabkan rasa sakit atau kerusakan. Menurut apa yang Yun ketahui, mengonsumsi pil seperti itu sama dengan 10 tahun pelatihan intensif, tetapi hanya jika energi diserap dengan benar. Namun, dia juga tahu bahwa menyerap sepenuhnya energi itu tidak mudah dan membutuhkan teknik hati tingkat tinggi untuk menyimpan energi secara efektif. Tetapi meskipun Yun hanya menggunakan teknik hati tingkat sedang, dia membuat semua orang kagum dengan menyerap energi besar itu secara langsung dan mudah, yang membuat semua orang yang hadir kagum. Bing tercengang ketika dia menyadari betapa mudahnya Yun menyerap energi besar dari pil embun giok. Dia bertanya-tanya pada dirinya sendiri apakah itu karena pusat dantian atas Yun sudah terbuka. Yun tersenyum penuh terima kasih pada Bing dan berterima kasih padanya dengan hangat, mencatat bahwa dia merasa kelelahan tetapi benar-benar segar dan sensasi itu benar-benar berbeda dari sebelumnya. Tapi Bing menyeringai licik dan menyuruh Yun untuk bersiap-siap. Dia perlu beradaptasi dengan cepat terhadap energi baru dengan bergerak-gerak. Yun mencoba keberatan dengan gugup, mengatakan dia bahkan tidak bisa menggerakkan tubuhnya dengan benar saat ini. Bing tertawa mendengar kata-katanya dan mengatakan kepadanya apa yang dia rasakan hanyalah tipuan yang dimainkan oleh tubuhnya sendiri. Yun membuat gerakan kaki yang unik yang jelas menarik perhatian saudara perempuan Bing. Yun tercengang ketika dia tiba-tiba mulai bergerak dengan kecepatan tinggi tanpa menyadarinya. Setelah sesi latihan yang singkat namun intens, Yun jatuh ke tanah, kelelahan dan kagum pada kekuatan luar biasa Bing. Saudara perempuan Bing mendekati Yun dan dengan lembut bertanya apakah dia boleh mengajukan pertanyaan. Meskipun kelelahan, Yun segera setuju. Dia bertanya tentang gerakan yang baru saja dia gunakan, mengatakan itu berbeda dari gaya Uigok tradisional yang dia tahu. Yun dengan cepat menjelaskan bahwa dia telah menggabungkan langkah ular putih, yang dia pelajari dari Gao Xiang dengan gerakan Uigok. Hal ini mengejutkan adik Bing yang tak percaya bisa menggabungkan teknik semudah itu. Yun bercanda mengatakan bahwa mereka yang memiliki pusat dantian atas yang terbuka sering meninggal muda, yang membuat adik Bing merasa malu dan cepat meminta maaf. Dia tersenyum sambil menawarkan Yun sebuah buku tua, mengatakan itu tidak berguna baginya, tetapi mungkin bermanfaat baginya. Yun terkejut mengetahui bahwa buku itu berasal dari jalur Tao dan bahwa adik Bing menerimanya dari seorang master wudang. Dia menjelaskan bahwa buku itu bukan tentang seni bela diri, melainkan seni eksternal dari sekte yang dikenal sebagai Baowen Mun, yang sampai ke wudang dalam keadaan khusus. Yun ragu untuk menerimanya, khawatir itu mungkin terlalu penting. Tetapi adik Bing meyakinkannya bahwa dia menerimanya sebagai hadiah karena membantu seseorang di masa lalu. Jadi tidak apa-apa untuk meneruskannya. Dia mengaku kepada Yun bahwa dia telah mencoba mempelajari teknik dalam buku itu tetapi gagal. Jadi dia merasa lebih baik memberikannya kepada seseorang seperti dia yang mungkin bisa menggunakannya. Dia tersenyum dan menyarankan dia untuk mempelajari seni itu dengan baik, mengklarifikasi bahwa itu tidak berbahaya, lebih seperti teknik pemanggilan spiritual. Yun dengan gugup bertanya apakah itu melibatkan pemanggilan hantu. Tetapi adik Bing tertawa dan menjelaskan bahwa itu sedikit mengambil energi dari dewa, bukan roh. Yun mulai membaca buku itu, tetapi dengan cepat merasa frustrasi dengan karakter dan simbol yang sangat kompleks, berpikir dia tidak akan dapat memahaminya dengan mudah. Tetapi pada saat yang penting, Yun menggunakan mata spiritualnya dan mampu membaca teks dengan sangat jelas, menyebabkan masuknya informasi besar-besaran membanjiri pikirannya.
Yun heran mengetahui bahwa teknik dalam buku itu menarik energi dari Dewa Bintang Biduk Selatan. Salah satu dewa, menjadikannya teknik yang sangat kuat. Kekuatan seni ini dapat sangat meningkatkan energi internal dan daya tahannya setelah hanya satu kali penggunaan, dan menghabiskan energi jauh lebih sedikit daripada menggunakan mata spiritualnya. Setelah memahami teknik itu dengan cepat, Yuan dengan gembira memberitahu adik Bing bahwa dia sekarang mengerti bagaimana menggunakan energi yang dipinjam dari para dewa. Tetapi sebelum Yun dapat menguji teknik baru itu, Bing dengan ramah memintanya untuk terus berlatih sedikit lagi, yang membuat Yun merasa sedikit cemas dari semua latihan. Keesokan harinya, Yun kembali ke kota tanpa sangat lelah. Rekan kerjanya bertanya apakah dia baik-baik saja. Yun dengan tenang menjawab bahwa dia baik-baik saja dan berterima kasih kepada rekannya karena telah menutupi tugas-tugasnya saat dia pergi. Rekan itu dengan ramah menjawab bahwa tidak perlu berterima kasih padanya karena dia mengharapkan Yun menjadi seseorang yang penting di masa depan. Meskipun demikian, Yun tetap rendah hati dan berkata bahwa dia masih jauh dari tujuannya dan bahwa jalannya masih panjang. Tetapi jauh di lubuk hatinya, dia tersenyum dan menegaskan bahwa dia bercita-cita untuk menjadi pejabat tinggi, seorang hakim yang mampu mengumpulkan pejuang dan mendirikan akademi pelatihan khusus. Itu adalah ambisi yang tampak agak aneh pada saat itu. Yun melanjutkan percakapannya dengan rekannya, Bong Wei-oh, yang menjelaskan bahwa ada kesempatan bagus baginya untuk menjadi bodo, kepala investigasi, terutama karena yang lain dalam kelompok itu tidak berpengalaman dan tidak cukup mengesankan untuk mendapatkan dukungan hakim. Dari sudut pandang hakim, memiliki bodo yang cerdas seperti Yun akan ideal. Yun dengan serius mempertimbangkan kata-kata rekannya dan bertanya-tanya pada dirinya sendiri apakah dia benar-benar bisa menjadi bodo jika dia mempertahankan kinerjanya saat ini. Tetapi rekannya memperingatkannya bahwa baguai lainnya mungkin merasa terancam dan mencoba menyingkirkannya jika dia naik pangkat. Yun menjawab dengan sinis, bertanya apakah dia seharusnya menjaga baguai lain kali ini juga. Rekannya panik dan mengatakan itu gila dan tidak dapat diterima. Sementara Yun berpikir dia terlalu dramatis dan bereaksi berlebihan. Kemudian Yun dengan serius mempertimbangkan untuk menyuap hakim, tetapi ingat bahwa dia tidak punya uang. Jadi dia memutuskan satu-satunya cara untuk mencapai apa yang dia inginkan adalah dengan membuktikan kemampuan dan kompetensinya dengan sungguh-sungguh. Tiba-tiba, suara wanita memanggil Yun dari belakang, memanggilnya Dayup, yang membuatnya terkejut, dan dia berbalik untuk melihat siapa itu. Seorang wanita cantik dan misterius muncul dan berkata dengan senyum lembut bahwa dia tidak menyangka akan bertemu dengannya di sini. Yun mencoba mengingat siapa dia dan bertanya pada dirinya sendiri dengan bingung siapa wanita ini. Setelah berpikir sejenak, Yun ingat bahwa dia adalah Gisang yang sama yang dia temui sebelumnya. Tetapi dia memperhatikan bahwa fitur-fiturnya terlihat sedikit berbeda kali ini. Yun tertawa canggung dan meminta maaf, mengatakan dia tidak mengenalinya segera karena sedikit perubahan dalam penampilannya. Ini membuat rekannya, Baguio, gugup dan dengan cepat memperingatkannya untuk tidak mengatakan hal seperti itu. Yun ragu-ragu sejenak, merasa sulit untuk mengomentari penampilan seorang wanita yang mungkin terhubung dengan tokoh yang kuat dan menyadari bahwa pakaian mewahnya dengan jelas menunjukkan bahwa dia bukan hanya leher angsa biasa. Yun dengan cepat mengklarifikasi kepada wanita itu bahwa dia hanya terkejut saat mereka bertemu dan tidak mengingat wajahnya karena itu. Dia menerima permintaan maafnya dengan ramah dan mengatakan dia mengerti. Wanita itu kemudian dengan tenang mengatakan dia datang ke Yun untuk meminta bantuan dan dengan sopan menyarankan agar dia menemaninya. Baik Yun dan Baguai. Oh merasa jelas tidak nyaman dengan permintaan mendadak itu. Baguai? Oh berbisik di telinga Yun, memperingatkannya untuk tidak pergi bersamanya. Menjelaskan dengan ketakutan bahwa pergi bersamanya bisa menyebabkan kematiannya, Yun dengan gugup bertanya, "Oh, mengapa dia memperingatkannya?" Dan Oh menjawab dengan jelas kekhawatiran bahwa kota itu sangat besar dan rumah bagi organisasi gelap rahasia, dan bahwa Gisang ini mungkin terhubung dengan salah satunya. Oh terus menjelaskan kekhawatirannya, mengatakan bahwa wanita itu mungkin meminta Yun untuk menutupi pembunuhan, yang akan sangat berbahaya. Sementara itu, wanita itu mendengar percakapan mereka dan tampak jelas bosan dan tidak tertarik. Dia berpikir Yun ragu-ragu karena alasan atau ketakutan sepele. Baguai. Oh meyakinkan Yun untuk pergi bersamanya untuk mencari tahu apa yang dia inginkan, tetapi memintanya untuk membuat alasan cepat untuk menarik diri dan kembali jika perlu. Yun dengan enggan menyetujui saran Oh, tetapi Oh terkekeh dan berkata dia harus pergi bersamanya untuk berjaga-jaga sehingga jika sesuatu terjadi pada salah satu dari mereka, yang lain bisa membalas dendam. Oh dengan cepat pergi, dan Yun berteriak dengan marah mengejarnya karena meninggalkannya. Yun kemudian bertanya kepada wanita itu secara langsung dan sangat belak-belakan apakah dia benar-benar ingin dia menutupi pembunuhan. Dia menjawab dengan tenang bahwa dia tidak di sini untuk hal seperti itu. Yun tiba-tiba merasakan energi spiritual yang kuat datang dari wanita itu, yang memicu mata spiritualnya secara otomatis. Dia terkejut dengan bagaimana kemampuannya telah berkembang. Melalui mata spiritualnya, Yun melihat bahwa wajah wanita itu secara halus bergeser dan bahwa suaranya membawa kekuatan tersembunyi, yang membuatnya takjub. Yun dengan hati-hati dan pelan bertanya kepada wanita itu apakah dia anggota organisasi rahasia Haemon. Haemon adalah kelompok misterius yang terdiri dari pejuang yang kuat. Anggota intinya adalah Gisayang dan peramal. Itu sering diremehkan karena penampilan luarnya. Wanita itu tersenyum tenang dan menegaskan bahwa dia memang bagian dari Haemon. Dia dengan sopan memperkenalkan dirinya sebagai Li Jiao,
yang dikenal sebagai Phoenix yang berkembang, dan bertanya kepada Yun bagaimana dia menemukan identitasnya. Yun tersenyum ringan dan menjelaskan bahwa dia telah memperhatikan teknik perubahan wajahnya, Yeok-Yong-Sal, yang mengubah fitur wajah menggunakan energi internal. Percakapan mereka menarik perhatian orang-orang yang lewat di dekatnya yang mulai membisikkan rumor tentang tokoh-tokoh kuat dari keluarga bangsawan. Sangat membuat Yun kesal. Li Jiao menyimpulkan dengan mengatakan bahwa dia telah memilih Yun secara khusus karena kecerdasannya yang luar biasa. Yun mulai berpikir bahwa mungkin situasinya tidak sesusah yang dia takutkan dan bertanya-tanya apakah kasus itu melibatkan pembunuhan atau pencurian harta karun. Li Jiao berbicara langsung kepada Yun dan mengatakan kepadanya bahwa dia adalah salah satu dari 3 orang yang telah menarik perhatian pelacur, Hua Hui, dan bahwa tugasnya adalah untuk menemukan siapa kekasih sejatinya. Ini sedikit membingungkan Yun. Dia bingung dengan sifat aneh dari permintaan ini dan berpikir pada dirinya sendiri bahwa dia tidak benar-benar mengerti apa yang Li Jiao inginkan darinya. Li Jiao menjelaskan lokasi yang mereka tuju, Chungwol Row Hall, salah satu rumah kesenangan paling terkenal dan mewah di Hanyang. Rumah hiburan itu, yang sering dikunjungi oleh pejabat tinggi, adalah sumber pendapatan penting bagi klan Homon. Yun menghela nafas dalam hati saat dia masuk, dengan sinis mencatat pada dirinya sendiri bahwa hanya dengan berjalan ke tempat ini saja sudah cukup untuk kehilangan semua yang dia miliki. Dia dengan cepat ingat bahwa dia telah menangani kasus terkait pelacur serupa sebelumnya dan bahwa menggunakan mata spiritualnya sudah cukup untuk menentukan apakah seseorang benar-benar jatuh cinta. Li Jiao memimpin Yun masuk dan dengan ramah memintanya untuk mengikutinya ke ruang pertemuan. Tiba-tiba, Yun terkejut melihat saudara Bing sudah ada di sana. Benar-benar terpana oleh kehadiran mereka di tempat khusus ini. Yun bertanya kepada saudara-saudara itu apakah mereka mengenal siapapun dari kelompok Haomon. Kakak laki-laki mengkonfirmasi bahwa dia melakukannya dan bahwa dia secara pribadi telah merekomendasikan Yun. Sementara itu, adik perempuan dengan tegas menyangkal mengenal anggota Haomon. Kakak laki-laki tersenyum dan menjelaskan bahwa kehadiran mereka di sini murni kebetulan. Menambahkan bahwa orang-orang dari faksi yang benar biasanya berhati-hati saat berurusan dengan Haomon. Li Jiao kemudian meminta mereka semua untuk mengikutinya ke ruangan tersembunyi di dalam gedung. Ia membangkitkan rasa ingin tahu Yun tentang tempat misterius ini. Dia menjelaskan bahwa ruangan itu dimaksudkan untuk menjamu tamu-tamu penting, meskipun jarang digunakan. Li mulai menjelaskan rincian kasus yang mereka datangi, mengungkapkan bahwa pelacur terkenal Hua telah jatuh ke dalam asmara rahasia, yang mengkhawatirkan organisasi, karena takut dia mungkin melarikan diri dengan kekasihnya dan menyebabkan kerugian finansial besar. Li Jiao bertanya kepada Yun apakah dia benar-benar percaya Hua Hui mungkin melarikan diri. Yun dengan tenang menjawab bahwa pelacur yang menyembunyikan cinta mereka sering berperilaku seperti ini. Dia kemudian menyajikan 3 tersangka, menjelaskan bahwa perilaku Hua Hui berubah secara nyata hanya di sekitar individu-individu ini. Tersangkanya adalah Jeng Yun, putra seorang pedagang kaya yang dikenal karena pemborosan dan pemborosan finansialnya. Adalah Du Jeng, seorang kerabat jauh dari klan Tong Rayong, terkenal karena ketampanan dan bakat puisinya, tetapi tidak memiliki uang untuk membebaskan seorang pelacur. Adalah Hyuk Seong Wol, seorang wakil komandan yang memegang pangkat resmi tinggi, menjadikannya yang paling bergengsi di antara mereka. Li Jiao meminta Yun untuk mengamati ketiga tersangka secara pribadi dan menentukan siapa kekasih yang sebenarnya. Saudara Bing menyatakan kekhawatiran, menanyakan apakah tugas ini benar-benar diperlukan untuk Yun, yang membuatnya marah, menuduh mereka menjadi alasan dia terjebak dalam hal ini. Bing mengakui bahwa dia berpikir tugas itu akan bermanfaat bagi Yun, tetapi saudara perempuannya keberatan, mengatakan masalah itu kurang bermoral. Kakak laki-laki bersikeras untuk membantu Yun, memperingatkan bahwa menolak permintaan dari kelompok Haomon dapat membawa masalah serius pada mereka. Saudara-saudara itu dengan keras memprotes, mengatakan Yun bukan tipe orang yang memisahkan kekasih. Tetapi Yun tiba-tiba menyela, mengatakan Hua Hui sama sekali tidak jatuh cinta. Yun dengan tenang menjelaskan bahwa alasan perilaku Hua Hui adalah keinginannya untuk membunuh ketiga pria itu, bukan cinta. Seperti yang diasumsikan semua orang, mengejutkan saudara-saudara Bing. Mereka mencoba menghentikannya untuk melompat ke kesimpulan. Tetapi Yun meminta mereka untuk diam dan mulai menjelaskan situasi secara rinci. Yun mulai menjelaskan motif sebenarnya Hua Hui, mengungkapkan bahwa ketiga pria itu sebelumnya telah membunuh seorang pelacur yang telah menunjukkan kebaikan kepada Hua Hui ketika dia masih muda, mendorongnya untuk mencari balas dendam. Yun menambahkan bahwa rencana Hua Hui adalah meracuni para pria dengan obat penenang, kemudian membunuh mereka dan mengatur adegan agar terlihat seperti mereka telah saling membunuh karena cemburu. Pada akhirnya, Yun berpikir pada dirinya sendiri bahwa dia telah melihat skema serupa sebelumnya. Dan sekarang dia akan mengungkap semuanya dengan jelas di depan semua orang seolah-olah dia telah menyaksikan semuanya secara langsung. Yun terus berbicara dengan percaya diri, mengatakan bahwa fakta ketiga pria itu menjadi tersangka secara bersamaan menunjukkan bahwa ada sesuatu yang lain yang tersembunyi di balik situasi aneh ini. Saudara Bing bertanya dengan gugup apakah ide pembunuhan itu tidak terlalu ekstrim. Yun menjawab dengan hati-hati bahwa motifnya mungkin terkait dengan kesetiaan wanita penghibur itu kepada organisasi Haman dan wanita penghibur itu mungkin telah mengembangkan dendam pribadi yang mendalam terhadap ketiga pria itu. Yun lebih lanjut menjelaskan bahwa ketiga pria itu tampaknya sering mengunjungi rumah bordil bersama secara teratur, yang menunjukkan kedekatan mereka, yang akan membuatnya lebih mudah untuk membunuh mereka dengan cara yang tanpa alami.
Bing terkejut dan segera menyarankan untuk bertanya langsung kepada wanita penghibur itu daripada berspekulasi. Yang membuat Yun bertanya-tanya apa sebenarnya yang dia rencanakan untuk ditawarkan kepada ketiga pria itu. Dengan keyakinan yang jelas, Bing berkata itu sederhana. Yang perlu mereka lakukan hanyalah membuat para pria itu menunggu sebentar. Tetapi Yun tiba-tiba memperhatikan bahwa Bing sedang bersiap untuk menggunakan seni bela diri. Yun menjadi tegang dan bertanya kepada Bing apakah dia benar-benar berencana untuk menggunakan kekerasan dalam situasi ini. Bing tertawa sinis dan berkata bahwa jika pahlawan hebat, merujuk pada Yun, ingin hanya mengandalkan kecerdasan, dia tidak akan ikut campur, tetapi memintanya untuk mendengarkan dengan cermat apa yang harus dia katakan. Wanita penghibur Hua Hui dipanggil. Dia mulai menangis dan secara terbuka mengakui bahwa dia memang berencana untuk membalas dendam pada ketiga pria itu. Semua orang tercengang dengan pengakuan jujur ini, terutama Li Jiao, yang tidak menyangka teori Yun akan sepenuhnya akurat. Ketika Bing dengan dingin berkomentar bahwa alasannya cukup baik untuk membenarkan membunuh mereka, Yun terkejut dan berteriak, "Apa?" Bing hanya menjelaskan pandangannya, mengatakan bahwa menurutnya, membunuh ketiga orang itu tidak bertentangan dengan moralitas karena mereka telah menyebabkan kerugian serius di masa lalu. Yun mengalami konflik batin yang nyata dan mulai berpikir bahwa ketiga orang itu kemungkinan akan terbunuh satu atau lain cara karena perbuatan masa lalu mereka bahkan jika wanita penghibur itu tidak melakukannya sendiri. Tiba-tiba, Yun merasakan energi spiritual aneh mulai mengalir secara tak terduga ke pusat dantian atasnya, yang sangat mengejutkannya. Bing kemudian dengan lembut bertanya apakah Yun memiliki saran yang mungkin membantu wanita penghibur itu. Yun menjawab dengan terkejut, bertanya-tanya bagaimana dia bisa memberikan saran untuk situasi seperti itu. Setelah jeda singkat, Bing bertanya langsung kepada Yun apa yang akan dia lakukan jika dia berada di posisinya. Apakah dia akan membunuh ketiga pria itu sendiri? Yun ragu-ragu sejenak saat dia memikirkan jawabannya. Seluruh ruangan menjadi sunyi senyap begitu mereka mendengar jawabannya, dan tidak ada yang bisa menyembunyikan keterkejutan di wajah mereka.